Mari Mbak Lutfi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam forum online nge-live bareng Pak Cah dengan tema merawat rumah tangga agar bahagia hingga ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa menyimak banyak ilmunya Pak Cah dan bisa menerapkannya untuk diri kita maupun keluarga kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin yang telah berjuang di jalan Islam dan juga selalu menjadi rujukan kita untuk menjadi pribadi maupun keluarga yang lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan banyak ilmu dari ustadz kita, dari guru rendah kita, dari konselor berpengalaman selama 20 tahun, yaitu Pak Cahyadi Takaryawan. Nah, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada ilmu-ilmu yang mau disampaikan oleh Pak Cah dan juga tanya jawab yang sudah masuk ke tim Wonderful Family. Kemudian juga nanti ada sharing pengalaman dari seorang member program yang sudah Pak Cah ampuh kayak gitu ya, member dari program Setahun Bersama Pak Cah. Beliau akan sharing pengalaman-pengalamannya selama menuntut ilmu dan Pak Cah. Kemudian nanti juga ada selayang pandang tentang program STPC dan juga yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya mungkin teman-teman juga bisa ini ya, mengajakin saudara-saudaranya atau kerabatnya untuk join live bareng Pak Cah ini. Bisa lewat IG-nya Pak Cahyadi Takaryawan, kemudian IG-nya Pak Cah ID, kemudian juga lewat YouTube-nya, official-nya Pak Cahyadi Takaryawan, juga lewat Facebook-nya Pak Cahyadi Takaryawan. Jadi biar kebermanfaatan ini makin banyak, share dan ajakin teman-temannya sebanyak mungkin ya. Nah, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada gurunda kita, Pak Cahyadi Takaryawan. Sehat ya, Tat ya? Alhamdulillah. Ya, siap memberikan ilmu-ilmunya hari ini, Tat? Oke, ya. Monggo dipersilahkan Pak Cah. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk berbincang, berdiskusi pada tema bagaimana merawat rumah tangga agar bisa bahagia hingga ke surga. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika kita membangun sebuah rumah tangga, itu seringkali orang mengatakan keindahan pernikahan, keindahan rumah tangga, itu seperti kita melihat gunung dari kejauhan. Jadi kalau kita melihat sebuah gunung yang sangat indah ya, sekarang ini dengan zamannya medsos, dengan kemudahan kita untuk mengambil gambar dan menguploadnya, itu banyak banget kita jumpai pemandangan itu menjadi wisata ya. Pemandangan itu sudah indah dari zaman dulu, tetapi pemandangan menjadi wisata itu kan di zaman sekarang ini, karena zaman dulu itu untuk motret itu bukan peristiwa gampang ya, harus punya alat potret jadul itu, kemudian harus nanti ada peristiwa mencuci dan mencetak film gitu ya. Jadi zaman dulu itu repot untuk mengabadikan satu gambar. Kemudian juga waktu itu tidak ada media untuk mengupload. Nah, kalau sekarang ini ya, dengan handphone kita sudah bisa memotret, sudah bisa mengupload. Dampaknya spot-spot indah pemandangan yang dulunya itu ya dari dulu sudah kita nikmati, sekarang tiba-tiba menjadi tempat wisata yang sangat banyak dikunjungi, padahal itu hanya spot pemandangan biasa yang dari dulunya sudah dikenal memang itu indah gitu ya, tapi zaman dulu belum menjadi tempat wisata. Nah, dari kejauhan kita melihat gunung yang sangat indah, kita jadikan sebagai background ketika
kita berpose gitu ya, indah, Masya Allah, kita lihat, kita abadikan, kita foto-foto, bahkan tercetak, bahkan sebagainya menjadi kalender gitu ya, apalagi gunung-gunung yang sangat fenomenal, misalnya kalau di Jepang ada Gunung Fuji misalnya gitu ya, itu keindahannya dari kejauhan luar biasa. Nah, jadi nikah itu kayak gitu tuh, ke rumah tangga itu sering diibaratkan keindahan rumah tangga, keindahan pernikahan itu seakan-akan seperti keindahan gunung yang dilihat dari kejauhan. Apakah gunung itu seindah waktu dari jauh? Nah, tentu kita akan melihat berbeda situasinya. Coba kalau ini karena saya tinggal di Jogja ya, saya contohkan gunung di Jogja aja. Saya kalau pagi-pagi ada spot tertentu di dekat rumah saya itu yang bisa ngelihat Gunung Merapi. Jadi saya kalau jalan sebentar ke arah ring road dari rumah saya itu ya, nanti dari ring road rumah saya itu ada namanya ring road Janti, itu ada tempat yang tinggi gitu. Nah di situ spot Gunung Merapi itu indah banget. Orang-orang biasa ngambil foto-foto dari situ itu. Dari jauh tampak indah Gunung Merapi itu ya, kita foto-foto gitu. Tapi begitu kemudian kita ingin masuk ke Gunung Merapi itu, lalu kita melakukan pendakian, ini kalau pas tidak lagi pandemi, pas tidak lagi erupsi gitu ya, kemudian kita jalan-jalan ke Merapi, ini rame banget kalau pas hari-hari libur gitu, orang jalan-jalan naik gunung ke puncaknya Merapi. Itu kemudian apa yang kita lihat indah dari jauh itu ya, ternyata banyak banget fenomena di dalam perjalanan menaiki puncaknya itu. Pertama kita akan menyaksikan bahwa oh ternyata ada hutan-hutan yang harus kita lewati. Ternyata ada jalan-jalan terjal yang harus kita lalui. Ternyata ada jalan-jalan tertentu yang itu berlumut dan licin yang kalau kita tidak hati-hati bisa tergelincir. Di kanan kiri kita ada jurangnya. Kemudian di level tertentu, titik tertentu ketika kita menuju lereng Merapi itu ya, nanti akan ketemu dengan kerikil-kerikil yang akan berjatuhan dari atas ketika kita berombong-rombong menaiki tebing itu. Nanti kalau kita yang di bagian belakang itu bisa kena kerikil yang terinjak oleh teman kita yang di bagian depan ya. Dan itu tentu keras banget, nyampainya kita tuh menyakitkan gitu. Nah tapi apa yang dulunya yang dari jauh kita lihat sangat indah itu ternyata kita menjumpai fenomenanya sangat banyak. Memang kita kemudian di tengah hutan kita menjumpai, Masya Allah ini ada pohon-pohonan yang sangat indah, sangat rindang, sejuk gitu ya. Yang kita bahkan kemudian menemukan ada beberapa jenis anggrek hutan yang sangat menarik. Kita menemukan ada beberapa bunga-bunga hutan yang sangat menarik dan itu tidak bisa kita bawa pulang karena suhunya berbeda ya. Kalau kita ambil bawa pulang itu nggak akan tumbuh di rumah kita. Jadi kita hanya bisa menikmati keindahan beberapa jenis tanaman itu ya di situ, di tengah hutan itu. Karena habitatnya berbeda. Kita bisa menikmati keindahan beberapa tanaman itu. Tapi juga ingat bahwa di tengah hutan itu ada binatang buas. Kemudian juga di situ ada lubang-lubang, bahkan jurang-jurang. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu, jalan-jalan di lereng Merapi, belum sampai puncak, tetapi ada seorang anggota rombongan yang dia terperosok ke dalam jurang sekitar 20 meter ya, dan meninggal dunia karena terperosok itu sesuatu yang kalau kita lihat, gunung yang dari jauhnya kita lihat begitu indahnya itu ya, begitu kita dekati ada bagian-bagian tertentu yang berbahaya, yang membahayakan, yang kalau sampai terperosok, itu akan membahayakan jiwa kita. Lalu ada pendakiannya, kita mendaki, kita mengeluarkan usaha, berjuang, kita melihat berbagai macam kondisi-kondisi alam yang tidak flat ya, karena kadang ketemu dengan tempat-tempat yang rimbun, hutan-hutan yang sangat lebat, tapi nanti akan ketemu juga dengan kalau di Merapi itu bekas-bekas erupsi, sehingga di situ tidak ternamanya, tapi kemudian ada pasir-pasir dan kerikil-kerikil kecil, sehingga kemudian kita nanti juga akan melewati satu tempat di mana kita akan keluar dari hutan dan melewati kondisi yang berbeda sama sekali. Jadi aneka rasa, kita naik ke dalam gunung dan menuju puncaknya itu ya, itu aneka rasa. Kadang-kadang di tengah hutan, kalau di Merapi itu ya, kadang-kadang nanti kita berada di tempat yang terbuka karena memang bekas erupsi sehingga kemudian tidak ada pohon-pohonnya, sampai nanti ujungnya kita sampai ke puncaknya Merapi itu. Capek perjalanan menuju ke puncak Merapi itu ya, tengah malam kita mulai jalan, nanti pagi-pagi menuju kepada
sunrise, kita berada di puncaknya, capeknya kayak apa ya, dengan segala dinamika kayak apa itu, setelah sampai puncak, bahagianya bukan ya. Jadi seluruh capek kita itu rasanya hilang setelah sampai puncak itu. Kayak apapun perjuangan kita, naik ke puncaknya itu, rasa-rasanya terbayar oleh keindahan alam ketika kita sudah berada di puncaknya Merapi itu. Salah satu yang menyebabkan kita menjadi bahagia ketika di puncak gunung itu, sahabat sekalian, adalah karena nilai perjuangannya. Nilai perjuangan itu yang menyebabkan kemudian kita bahagia ketika di gunung. Andai saja saya diajak oleh misalnya petugas ya, apakah SAR ataukah militer misalnya gitu. Lalu mereka pakai helikopter, kemudian mengajak saya naik helikopter itu langsung turun ke puncaknya Merapi. Jadi nggak ada jalannya sama sekali. Jadi dari tengah kota saya dijemput misalnya ya, naik helikopter, kemudian helikopternya itu mendarat persis di puncaknya Merapi. Lalu saya turun. Saya mengatakan, Masya Allah, indah banget pemandangan das. Benar, indah banget. Tetapi keindahan yang saya rasakan itu berbeda dengan mereka yang menanjak, mereka yang betul-betul mendaki. Yang mereka itu jalan kaki dengan segala kesulitannya, dengan segala perjuangannya. Lalu akhirnya kemudian mereka sampai di atas dan akhirnya mereka bisa mencapai puncaknya itu ya, kebahagiaannya luar biasa. Jadi berpadu antara ngelihat pemandangan yang sangat indah dengan kebahagiaan karena merasa mendapatkan pencapaian hasil dari perjuangan yang ditempuh selama ini. Nah itulah indahnya naik gunung itu ya. Itu salah satunya karena prosesnya, bukan semata-mata karena pemandangannya indah, bukan semata-mata karena udaranya sejuk, bukan semata-mata karena di situ kita melihat sesuatu yang selama ini hanya kita lihat lewat potret, lewat TV, lewat video gitu ya. Dan sekarang pada saat kita di puncak itu benar-benar kita mengalaminya sendiri. Dan kita akan mengatakan benar, Masya Allah, indah banget itu ya setelah sampai di puncak. Tapi kita juga melihat kan perjuangan itu, tidak semuanya sampai puncak. Ada yang baru pos 1 turun, ada yang baru pos 2 turun, ada yang sudah pos terakhir, ke atas lagi nanti sudah puncak, dia nggak kuat lagi turun, ya kan? Jadi kalau kita lihat perjuangan untuk mencapai ke atas itu tidak semua orang berhasil. Demikian juga dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hidup berumah tangga itu ya, ini bagi teman-teman yang belum menikah, maka melihat pernikahan itu kelihatannya sangat indah. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan, sangat dinanti-nantikan, sangat diimpi-impikan gitu kan, oleh mereka yang belum berumah tangga, oleh mereka yang belum menikah. Ketika ada temannya yang menikah, lalu kita menghadirinya, lalu kemudian kita merasa, Masya Allah, betapa indah pernikahan itu, karena penuh dengan dekorasi, penuh dengan warna-warni. Kalau pas tidak masa pandemi ya, kita hadir di acara walimah, maka pasti acara walimah itu sesuatu yang dikemas dengan sangat menyenangkan. Tidak ada walimah yang dikemas dengan menyedihkan, itu tidak ada. Kalaupun ada, itu pasti accident ya. Kenapa accident? Karena saat lagi bahagia di tengah walimah, tiba-tiba ada sesuatu atau seseorang yang merusak acara itu. Ini beberapa kasus terjadi, tetapi itu sedikit ya. Sebagian besar, hampir seluruh dari upacara walimah, itu pasti suasananya adalah suasana yang menyenangkan, suasana yang sangat happy, karena betul-betul dikemas, dibuat dekorasinya, dibuat hiasannya, ada suara-suara musik atau lagu, kemudian berbagai macam hidangan dan seterusnya. Jadi semua orang pada tersenyum, semua orang pada mengucapkan selamat, tertawa-tawa, berbahagia gitu ya. Tentu itu berbeda dengan situasi takziah ketika kita menghadiri acara kematian di situ. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat ada situasi-situasi yang terjadi pada upacara resepsi pernikahan itu, maka itulah keindahan yang bagi orang yang belum menikah itu ya, yang dilihat nikah itu kayak itu, artinya membayangkan pernikahan itu ya, membayangkan pernikahan itu adalah walimah, membayangkan pernikahan itu adalah pesta pernikahan, itulah nikah. Jarang dibayangkan bahwa setelah pesta itu ada hari-hari yang harus ditempuh dalam waktu yang panjang, karena menikah adalah ibadah yang paling panjang. Sejak akad nikah diucapkan, maka kita sudah meniatkan itu sebagai bagian dari ibadah, dan akan terus-menerus menjadi bagian dari ibadah kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Jadi karena perjalanannya sangat panjang, dia juga menjadi ibadah yang sangat panjang, maka pada akhirnya kita mendapatkan satu situasi, kondisi bahwa di dalam kita melewati
perjalanan itu juga harus siap dengan aneka kondisi persis seperti kita naik ke gunung tadi itu. Kadang kita melewati tempat-tempat yang Masya Allah kayak begini ya, sejuk, nyaman, itu karena ke atas. Kalau di Gunung Merapi itu begitu kita mulai masuk gitu ya, mulai penanjak, mulai arah kita mendaki itu, mesti akan ngelewat dulu hutan-hutan yang sangat lebat, pohon-pohon yang sangat banyak, dan kemudian di dalamnya kita merasa sejuk, enak, luar biasa gitu ya. Tapi nanti ada titik tertentu yang tadi saya cerita bahwa di dalamnya itu, di tempat itu sudah tidak ada pohon-pohonan karena ini bekas erupsi. Jadi tidak ada tanaman di situ. Yang ada adalah batu-batuan kerikil yang kalau kita injak gitu mudah jatuh ke bawah. Dan itu nanti bisa mengenai orang di bawahnya. Ada tempat di mana kemudian kita merasa di situ pemandangannya berbeda lagi. Sekarang lebih keras ya. Kalau sebelumnya itu sejuk karena di bawah pohon-pohon yang rindang, di tengah hutan-hutan yang lebat, kemudian pemandangan tumbuh-tumbuhan yang aneka warni, termasuk kemudian bunga-bunga aneka warna gitu. Itu keindahan pernikahan juga Masya Allah ternyata indah banget gitu ya di dalam perjalanan pernikahan kita. Tapi nanti ada masa di mana kita akan melewati ada jurang di kanan kiri kita. Ada batu-batuan yang licin yang kalau kita nggak hati-hati nanti terpeleset. Ada bahkan ketika keluar dari hutan melewati mulai penanjakan yang banyak sekali kerikil dan pasir-pasirnya, itu kita bisa terpeleset oleh kerikil-kerikil yang kecil. Jadi jarang sekali manusia itu menabrak batu besar ya dalam kehidupan itu ya. Ada batu besar itu kita mudah ngelihat dan pada akhirnya kita menghindar. Ada batu besar, kita cenderung menghindar. Tapi kalau batu-batuan kecil, itu yang lebih mudah untuk memelesetkan kita. Jadi membuat kita terpeleset, membuat kita terpelanting, itu oleh karena batu-batuan kecil. Begitu juga dalam hidup berumah tangga. Jadi banyak banget hal ya, suasana-suasananya kita nanti akan mengalami fase perjuangan, di mana kemudian kita merasa, oh kok berbeda. Kalau tadi semula di hutan yang lebat, sekarang kita keluar dari hutan dan kemudian mulai menanjak, sangat tajam tanjakannya, kemudian ada batu-batuan kecil, kerikil-kerikil yang itu nanti begitu kita salah menginjaknya bisa membuat kita terpeleset dan seterusnya. Itu sesuatu yang kita rasakan berbeda situasinya. Kita harus berjuang lagi, memahami lagi. Semula tadi memahami situasi sebelumnya, nyaman, sejuk, enak gitu ya. Setelah melewati fase berikutnya, berbeda lagi situasinya. Kemudian ada tantangan yang berbeda lagi, ada kondisi yang berbeda lagi gitu. Tapi kalau kita konsisten melewati prosesnya itu semuanya, sahabatku sekalian, persis seperti naik gunung, ujungnya nanti puncak. Dan puncak itulah yang diinginkan oleh semua pendaki gunung. Orang yang mendaki gunung itu yang terbayang adalah sampai puncak. Mungkin 1-2 orang yang memang sengaja, aku nggak pengen sampai puncak, aku cuman pengennya sampai di pos 1 atau pos 2 saja gitu. Tapi pendaki sejati itu ya, itu pasti mengendaki puncak. Sehingga kemudian begitu sampai puncak, dan itulah yang diharapkan oleh para pendaki, dia akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa, akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, mendapatkan pemandangan keindahan yang luar biasa. Jadi awalnya tadi memasuki hutan ketika mulai melakukan pendakian itu ya, itu juga wah Masya Allah hutannya indah banget itu. Dan ujungnya nanti setelah sampai di atas, sampai di puncak itu menyaksikan pemandangan, udara sejuk, kemudian perasaan berhasil melewati berbagai macam tantangan, itu kebahagiaan yang juga luar biasa. Hidup berumah tangga juga demikian. Kalau kita menggunakan pendekatannya John Liftroff, 5 tahap hidup berumah tangga, itu rumah tangga diawali dengan romantic love, nanti ujungnya yang menjadi puncaknya itu adalah real love. Jadi dari cinta yang romantik, kita mengawalinya kehidupan ini, nanti ujungnya adalah real love, cinta yang senyatanya, cinta yang sesungguhnya, everlasting love, cinta yang selamanya seperti Nabi SAW mencintai Khadijah, bukan hanya ketika Khadijah masih hidup. Bahkan Nabi SAW itu tetap mencintai Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal dunia, dan Nabi menyatakan rasa cintanya itu, wa inni qad urziktu hubbaha, dan aku telah diberikan rezeki oleh Allah SWT untuk mencintainya. Jadi seorang suami ketika dia mencintai istrinya itu bukan semata-mata ketika istrinya masih hidup. Andai si suami itu lebih panjang umurnya daripada istrinya, maka meskipun si istri itu sudah meninggal dunia, sang suami itu tetap mencintainya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, everlasting love, cintanya tidak terbatas dalam kehidupan dunia. Itu ujung dari kehidupan berumah tangga ya, mendapatkan satu kondisi
puncak kebahagiaannya, mencapai visi yang dikehendaki bersama, menggapai tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama, di puncak itulah kemudian semuanya mendapatkan kebahagiaan, dan itulah cinta yang hakiki, itulah real love, itulah everlasting love, itulah cinta yang senyatanya, bukan saja cinta yang menggebu-gebu atau cinta yang membara. Kalau pengantin baru, cintanya membara, cintanya menggebu-gebu. Tapi begitu sudah melewati perjuangan, itulah yang dikatakan orang, cinta sejati harus diuji. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan cinta sejati kalau tidak melewati ujian. Seluruh orang yang mengatakan mencinta, itu akan bertemu dengan ujian-ujiannya. Kalau orang mencinta dan tidak ada ujiannya, maka cintanya semu. Makanya kalau pengantin baru, itu belum teruji. Sehingga aku mencintaimu sepenuh hatiku, itu ketika romantic love, itu belum teruji. Begitu nanti setelah melewati kehidupan berumah tangga ya, ada kekurangannya, pasangannya tidak ideal, pasangannya banyak kelemahan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dan seterusnya. Maka akhirnya kemudian kita merasa, Masya Allah, ini sesuatu yang kita tidak menghendakinya, kita tidak menginginkannya. Jadi kalau kemudian kita berada dalam situasi kekecewaan ya, karena apa yang menjadi ekspektasi kita itu tidak kita jumpai pada pasangan kita. Ekspektasi seperti ini, itu membuat orang kecewa, membuat orang itu kadang-kadang merasa, mungkin aku salah pilih, mungkin aku tidak tepat kemarin di dalam memilih pasangan hidup dan seterusnya. Tapi ketika dia melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi tantangan yang harus dilewatinya, lalu kemudian dia dengan penuh kesabaran melewati berbagai macam tantangannya itu, kalau menurut teorinya Don Liptroff, maka setelah romantic love yang akan dijumpai adalah fase pertengkaran, fase konflik yang dia sebut sebagai fase distress, saling kecewa, saling merasa tidak seperti harapannya, ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam diri mereka, itu fase kedua. Tapi kalau mereka kemudian mau belajar, ini fase ketiga, fase knowledge dan awareness, mereka saling belajar, saling mengerti, saling memahami, maka kemudian mereka nanti akan bisa menikmati kehidupan berikutnya. Jadi terus-menerus mengenali, terus-menerus belajar, tidak pernah putus asa untuk saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ujungnya nanti dia juga akan bisa mendapatkan sebuah penerimaan. Ini fase keempat yang dinyatakan oleh Don Liptroff sebagai transformation, mentransformasikan pengenalannya, pembelajarannya menuju kepada penerimaan. Ada energi penerimaan terhadap kondisi pasangan atas segala kelebihan dan kekurangannya. Pasangan kita punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi pasangan kita itu ada sisi-sisi yang kurang dalam dirinya, ada sisi-sisi yang lebih dalam dirinya. Ada potensi-potensi hebat dalam dirinya, tapi ada potensi-potensi kelemahan pada dirinya pula. Nah, kita terima, itu sudah di fase keempat. Fase kelimanya kemudian yang akan didapatkan kalau proses ini konsisten dilakukan, yang akan terjadi adalah ini menjadi fase real love, fase cinta yang senyatanya. Kalau digambarkan naik gunung tadi, ini sudah mencapai puncaknya. Cintanya suami dan istri itu sudah cinta sejati. Kenapa? Diuji ya. Kadang-kadang ujiannya sangat keras ya, karena secara ekonomi tidak mapan. Hidup sehari-hari susah, tidak berkecukupan. Sudah begitu sikap pasangannya tidak menyenangkan. Kadang-kadang orang mengatakan, kalaupun kurang secara ekonomi, kalaupun hidup tidak mapan, asalkan sikap dia baik, kami masih terima. Tapi kadang-kadang sudah ekonominya kurang, kita tidak berkecukupan, ditambah dengan sikap dia yang sangat menyakitkan. Nah, sikap yang menyakitkan itulah yang kemudian menyebabkan banyak orang merasa lebih sakit hati dibandingkan dengan semata-mata kekurangan ekonomi itu sendiri. Dampaknya apa? Banyak yang kemudian udah nggak usah meneruskan. Anda ini dalam perjuangan menuju ke puncak dari naik gunung itu ya, ini baru sampai etapa 1, etapa 2 gitu, terus kemudian merasakan berbagai hal yang tidak menyenangkan, akhirnya kemudian turun lagi ke bawah. Udahlah, nggak usah teruskan. Udah, kita selesai urusan kita di sini, kita akan turun ke bawah, gitu. Nah, jadi kalau situasi seperti itu, berarti orang tidak sampai puncak. Seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang pendaki sampai puncak. Keinginannya para pendaki adalah mencapai puncak, tapi realitasnya tidak semua yang mendaki itu akan sampai puncaknya. Nah, dampaknya kemudian mereka menjadi orang yang turun ke bawah, orang yang
putus asa, orang yang pada akhirnya tidak meneruskan perjalanan mereka, bubar rumah tangganya, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, agar kita bisa merawat rumah tangga kita bahagia sampai di surganya Allah SWT, maka yang harus kita lakukan adalah terus-menerus kita melakukan proses pembelajaran. Jadi fase knowledge and awareness yang dikatakan oleh Don Liptroff dari fase ketiga dari perjalanan hidup rumah tangga itu adalah fase yang harus terus-menerus kita kawal. Belajar terus-menerus. Dengan pembelajaran ini, itu akan mereduksi berbagai macam kecewa-kecewa yang muncul pada fase kedua. Kekecewaan kita tuh nggak ada orang hidup di zaman kita sekarang itu yang tidak pernah kecewa, itu tidak ada ya. Semua dari kita pernah kecewa. Semua dari kita pernah mengalami kekecewaan disebabkan oleh karena pasangan kita tidak sesuai dengan harapan. Pasangan kita tidak sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oleh karena itulah, sahabat-sahabatku sekalian, maka kalau kemudian kita terus-menerus mau belajar, kita bisa menjadi mengerti banyak hal. Misalnya, kalau kadang-kadang kecewanya itu karena faktor-faktor karakter, faktor-faktor sikap. Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa istriku seperti ini? Yang terjadi adalah mereka saling tidak tahu, saling tidak mengenali bahwa antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan-perbedaan yang mereka harus saling memahami. Kalau ngerti, oh, ini adalah hal yang umum pada perempuan. Kenapa istriku cerewet? Kenapa suamiku diam saja, nggak bisa ngomong? Setelah kita tahu pelajari, oh memang itu ada bagian-bagian yang menjadi karakter khas dari laki-laki dan perempuan. Ini contoh bahwa apabila kita menemukan beberapa hal yang membuat kita itu kecewa, kalau kita imbangi dengan proses pembelajaran, kita akan bisa mereduksi kekecewaan-kekecewaan itu. Kemudian juga misalnya ketika kita mulai menghadapi berbagai macam tekanan, krisis, persoalan-persoalan. Tapi kalau kita belajar, mengerti bagaimana keluar dari krisis, mengerti bagaimana memanage konflik, mengerti bagaimana harus bersikap, maka itu juga akan mereduksi berbagai macam kekecewaan itu. Pembelajaran ini menjadi sangat penting. Oleh karena itulah, untuk mengawal rumah tangga kita agar bahagia, di antara hal yang harus kita lakukan itu adalah melakukan proses pembelajaran yang terus-menerus. Apalagi kalau sahabat sekalian, komparasikan dengan teorinya Yuval Miller, 8 tahap hidup berumah tangga, 8 tahap teorinya Yuval Miller. Itu tampak kalau teorinya Yuval Miller itu melihat fase dari segi sejarah dari keluarga itu sendiri. Sejak dari pengantin baru, kemudian itu fase 1, belum punya anak, kemudian ketika di rumah itu sudah mulai ada anak, maka itu namanya fase kedua. Ketika anaknya sudah mulai masuk preschool, yaitu playgroup atau TK, itu berarti keluarganya sudah masuk fase ketiga. Ketika anak pertamanya sudah masuk SD, maka keluarga itu masuk fase keempat. Ketika anak pertamanya sudah masuk SMP, jadi remaja, SMP, SMA, maka keluarga itu masuk fase kelima. Ketika anak pertamanya sudah mulai keluar dari rumah karena mandiri, entah karena kerja, entah karena menikah, sudah lepas dari orang tuanya, keluarga itu sudah mulai masuk fase ke-6. Dan ketika seluruh anak yang ada di rumah itu semuanya sudah launching, sudah lepas dari orang tuanya, mereka sudah mandiri semuanya, keluarga intinya itu masuk fase ke-7, dan ketika di fase ke-7 ini mereka tinggal berdua karena anak-anaknya sudah mandiri, sudah bepergian kemana-mana, sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, punya rumah sendiri-sendiri, punya pekerjaan sendiri-sendiri, sehingga orang tua di rumah tinggal 2 saja, ini namanya fase ke-7. Dan ketika salah satu dari yang tinggal tersisa 2 orang itu meninggal dunia, siapapun yang duluan, suaminya atau istrinya, maka ketika tinggal 1 orang, maka yang tinggal 1 orang itu namanya masuk ke fase 8, sampai dia meninggal, selesai sejarah keluarga itu. Dari fase 1 sampai fase 8, dalam teori yang Yuval Miller itu, kita ngelihat situasi yang terbentuk di setiap fasenya berbeda-beda. Fase 1 berbeda dengan fase 2. Belum punya anak, beda dengan punya 1 anak. Fase kedua ini, anak masih balita di bawah 3 tahun. Itu nanti situasi rumahnya berbeda dengan ketika anaknya sudah balita, di bawah 5 tahun. Maka begitu anaknya nanti sudah masuk ke SD, ini sudah menjadi sebuah fase yang berbeda, karena situasi di rumah akan menjadi sangat berbeda ketika anak sudah mulai masuk SD. Biasanya kalau anak pertama SD itu, di rumah sudah ada adiknya. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan yang sangat nyata. Kemudian ketika anaknya sudah remaja, ini disebut dengan fase kelima, itu mereka berubah beda sama sekali dengan apa yang terjadi pada fase-fase sebelumnya, karena sebelumnya di rumah itu belum ada anak remaja. Sekarang mulai mereka berinteraksi, mereka mulai ketemu dengan persoalan-persoalannya remaja.
Nah ini sesuatu yang kalau kita lihat satu fase dengan fase yang lainnya selalu berubah, selalu berbeda. Nah inilah tantangan-tantangan yang kemudian kita lewati dalam kehidupan berumah tangga, yang apabila kita terus-menerus belajar menjadi keluarga fase 1, belajar menjadi keluarga fase 2, belajar menjadi keluarga fase ketiga, dan seterusnya. Di setiap fasenya butuh ilmu baru, butuh pengetahuan baru, butuh keterampilan baru, butuh referensi-referensi baru. Yang oleh karena itu kalau kita sanggup untuk terus-menerus belajar di seluruh fasenya, maka itu yang akan bisa membuat kita lebih bisa menikmati kebahagiaan di sepanjang perjalanan kehidupan. Nah oleh karena itulah sahabatku sekalian, kita tidak pernah selesai belajar. Saya nggak pernah selesai belajar, teman-teman nggak pernah selesai belajar, karena ini adalah salah satu syarat bagi kita semuanya agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih happy, lebih bahagia, lebih hakiki kebahagiaan kita. Kalau kita awali, kita kawal semua fase hidup berumah tangga kita itu dengan proses pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan kalau sahabat-sahabat sekalian ada yang ingin didiskusikan, ya, yang sekarang ikut live di YouTube, yang sekarang ikut live di Fanspeak, silakan ada yang mau mengajukan pertanyaan, tulis di kolom chat, nanti akan dibacakan dan akan kita jawab. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Lutfi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mbak Lutfi? Suaranya belum di unmute. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali ya, bahwa setiap rumah tangga itu perlu terus belajar gitu ya, Ustadz ya. Nah, ini sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Ustadz. Yang pertama ini dari Mbak Lutfi. Ya. Pertanyaannya nanti aja. Pertanyaan nanti. Gimana Ustadz, pertanyaannya nanti atau Bu Lucy dulu ya berarti? Iya, Mbak Lucy dulu aja. Oke, ya. Teman-teman semuanya, saat ini sudah hadir bersama kita di agenda pagi hari ini seorang member dari program yang dibersamai dan dibimbing Pak Cah, yaitu program Setahun Bersama Pak Cah. Beliau adalah salah satu member yang telah menyelesaikan program SBPC ini selama 1 tahun, dan beliau ingin sharing pengalamannya selama belajar bersama Pak Cah, apa saja yang sudah didapat, dan mungkin juga perubahan-perubahan signifikan apa yang terjadi di keluarganya, mungkin lebih bahagia atau apa. Nah, nanti kita dengarkan apa saja yang akan di-sharingkan oleh Ibu Lucy dengan kita. Kita cek dulu ya, Bu Lucy, sudah masuk? Ya, sudah. Masih loading ya? Oh, sudah. Masya Allah. Sudah. Cek Bu Lucy. Sudah ya, sudah cek. Ada suaranya? Halo? Sudah masuk, Masya Allah. Ya, dipersilakan monggo Bu Lucy. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lutfi selaku pembawa acara, juga kepada Pak Cah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan testimoninya, pengalamannya selama saya mengikuti setahun bersama Pak Cah. Bagi saya itu sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Saya mempunyai tempat untuk menimba ilmu karena terus terang saya adalah orang yang senang dengan belajar. Dari awal saya menikah, saya sudah melihat bahwa saya memasuki dunia belajar yang baru. Bahwa saya harus belajar tentang bagaimana, dulu saya belajar tentang bagaimana karakter orang, sekarang saya belajar tentang karakter suami. Kemudian saya harus belajar juga dengan karakter keluarga besar. Jadi semua bagi saya itu adalah merupakan kesempatan dari Allah untuk belajar terus-menerus sepanjang hidup saya dalam berkeluarga ini. Terus terang banyak sekali hal-hal yang ingin saya gali dalam berkeluarga, dan saya butuh tempat untuk menggali, menambah wawasan ilmu berkeluarga, karena saya tidak pernah puas dengan ilmu yang saya dapatkan. Saya akan terus mencari untuk menambah wawasan dan keilmuan untuk agar supaya dalam saya berkeluarga ini menapakinya dengan cara yang lebih baik lagi. Karena kalau saya punya prinsip bahwa tidak cukup dengan pengalaman,
tapi harus pengamalan, dan untuk pengamalan kita butuh ilmu. Dan alhamdulillahnya, karena visi misi kita, saya dengan suami saat menikah juga adalah sama, maka prinsip-prinsip saya kalau dalam hal sisi kemanusiaan, kekurangan sisi kemanusiaan kita abaikan. Kecuali kalau sudah yang bersifat syar'i, mungkin baru kita akan permasalahkan. Dalam hal misalnya kekurangan dalam sisi agama, kurang taat dan sebagainya, baru kita saling menegur. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, selama masih bisa toleran, kita tidak pernah mempermasalahkannya. Jadi alhamdulillah, selama 29 tahun hidup berumah tangga, tidak pernah ada konflik yang berarti. Kami bisa mengatasi itu semua. Dan sejak tahun 2004 saya kemudian dipercaya menjadi salah satu konsultan keluarga. Karena saya sudah dipercaya menjadi konsultan keluarga, maka otomatis saya butuh ilmu yang banyak sekali gitu. Dan ketika saya bertemu dengan SB Paca ini, waduh saya senang sekali gitu. Punya wadah yang khusus untuk bisa saya mengembangkan wawasan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan artikel demi artikel yang saya dapatkan itu merupakan pencerahan yang luar biasa bagi saya. Terima kasih untuk Pak Cah, karena itu bagi saya sesuatu yang amazing banget gitu ya. Alhamdulillah. Dan tahun 2014 saya juga ditunjuk sebagai salah satu trainer motivator keluarga di Jawa Barat. Dan semua ilmu yang saya dapatkan itu saya yang penting mengamalkan. Dan saya menjaga sekali ego suami. Maksudnya ego suami itu gini, setiap laki-laki itu kenapa Allah berikan pesan kepemimpinan? Maka sifat ego itu adalah penting bagi seorang pemimpin. Karena dengan sifat inilah, ini akan meningkatkan wibawanya sebagai seorang pemimpin keluarga. Jadi saya selalu menjaga itu. Dan karena ketika saya yang belajar, jadi suami saya itu sangat mendukung saya belajar. Ketika saya menikah, saya belum selesai sarjana. Tahun 2004, suami mendorong saya untuk menyelesaikan sarjana. Pada saat itu anak saya sudah 4. Tahun 2002, saat itu anak saya sudah 4, dan 2005 selesai dalam kondisi anak kelima, gitu ya. Jadi saya mempunyai daya dukung yang luar biasa. Bahkan tahun 2002 itu saat saya kemudian, tahun 1998, saat anak keempat lahir, saya kemudian diamanahkan menjadi salah seorang kepala sekolah. Suami saya mengajarkan saya naik motor karena saya nggak bisa naik motor untuk mobilitas gitu ya. Jadi saya mendapatkan dukungan yang luar biasa sekali dari suami, walaupun samalah mungkin lah ya keluhan para ibu suaminya nggak romantis. Saya nggak butuh romantis. Saya pentingnya adalah kita bisa saling menjaga, saling menghargai ya, kemudian saling menjaga bagaimana rumah tangga ini bisa tetap utuh. Jadi saya mempunyai dukungan yang luar biasa. Saya belajar, suami yang nganterin, suami yang daftarin, bahkan termasuk hal-hal yang kerumah tanggaan, kompor dan sebagainya itu yang beli suami. Saking saya suruh konsentrasi hanya ngurusin anak gitu ya. jadi setelah anak saya keempat besar, baru saya aktif lagi di luar, menjadi kepala sekolah dan sekolah lagi. Alhamdulillah selesai. Bisa akhirnya motor, mobil bisa semua diajarkan sama suami saya sendiri, alhamdulillah. Karena saya merasa, jadi ketika saya mendapatkan ilmu dari manapun, saya nggak pernah ngajarin suami. Itu yang tadi saya katakan. Yang penting adalah mengamalkan saja apa yang sudah kita dapatkan, sehingga suami melihat perubahan demi perubahan, dan otomatis dia akan ngikutin, gitu. Otomatis akan ngikutin irama yang sudah saya lakukan, dan akhirnya kalau ada mentok-mentok sama anak, dia nyerahinnya ke saya. Mau pakarnya aja deh gitu, udah mau pakarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika dia mentok diskusi sama anak, larinya kan kadang-kadang itulah kita tidak bisa menghindari. Bapak-bapak kan seperti itu, karena kurang sabaran gitu menghadapi anak, akhirnya kadang-kadang emosi bawaannya gitu ya. Sudah, saya yang akhirnya mengambil alih gitu kan. Begitu pula pada saat kondisi saya pernah Pak Cah mengalami kondisi yang sangat menurun dari sisi perekonomian. Sampai untuk ongkos pun tidak ada, ngisi bensin pun nggak ada, saya pernah mengalami hal itu. Tapi saya nggak so tahu mengambil alih peran suami. Justru yang ada adalah potensi apa yang dimiliki oleh seorang istri, maka libatkanlah suami di situ. Tetap tempatkan dia sebagai kawam mencari nafkah gitu. Jadi saya membangun sebuah lembaga saat itu
Kemudian saya libatkan suami menjadi manajernya, saya tempatkan beliau menjadi ketuanya, walaupun semua ide-ide dari saya. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu kerjasama kita menjadi seimbang. Dan bahkan di 2016 kemarin suami akhirnya tanpa saya ajari diangkat menjadi konsultan Rumah Keluarga Indonesia Jawa Barat. Wow. Gitu. Ya, dan itu bukan karena saya ngajarin dia, bukan, karena melihat kiprah kami dan dia mendukung, melihat menjadi sosok yang dicontohkan, akhirnya teman-teman mengangkat beliau menjadi konsultan Rumah Keluarga Indonesia. Termasuk saat ini sekarang saya ikut SB Pak Ca, wah beliau senang sekali sampai saya bilang nih mau bikin kaos gitu, mau enggak nih? Dari Setahun Bersama Pak Ca, ya pesenin katanya. Nanti foto loh, ya hayu foto, kita fotonya main organ deh gitu. Akhirnya kan saya foto sama beliau sambil beliaunya main organ gitu ya. Jadi dia tuh senang gitu dengan apa yang saya lakukan. Maka saya nggak banyak bicara karena saya tahu bahasa laki-laki itu nggak mesti verbal ya, biarkan dengan non verbalnya gitu ya. Dan kemudian kita yang punya ilmunya aplikasikan, nggak usah banyak omong, nggak terlalu banyak bicara, komunikasi. Kalau memang harus diskusi, kita diskusi. Kadang-kadang saya juga sampai ngotot-ngototan diskusi. Tapi kalau kemudian harus dengan sekedar contoh, ya sudah, beliau yang mengikuti gitu. Jadi dengan bahasa seperti itu, saya rasakan sekarang ini suami saya kan kebetulan di rumah juga tinggal berdua ya. Ada anak yang terakhir masih SMA, yang lain sudah menikah dan sudah kerja ya. Jadi kita berdua di rumah dengan si bungsu yang masih SMA kelas 12 ini. Nah, rasanya TTM ya, teman tapi mesra gitu. Dan saya merasa tambah mesra, bahkan kalau suami kebetulan sekarang sedang diamanahkan di salah satu pejabat publik, kalau beliau kunker itu selalu ngajak saya gitu ya. Jadi kalau ini dan saya juga dan saya sering diskusikan Pak Ca, artikel-artikel yang saya dapatkan dengan beliau, ini loh dari tulisan Pak Ca gitu. Wah bagus tuh gitu, udah ikutin terus gitu. Banyak tuh ilmu yang bisa Umi dapatkan gitu. Jadi kadang-kadang kita sharing aja, walaupun dia nggak baca, dia tahu isinya gitu yang saya ini kan. Jadi kalau misalnya ini sebentar ya, saya pengen baca dulu artikel gitu, berapa menit deh, iya, dia saya baca dulu. Jadi beliau alhamdulillah sangat menghargai waktu saya, dan kemudian makanya tidak rugi lah untuk ikut Tahun Bersama Pak Ca. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa, menambah wawasan berpikir saya, menambah kedekatan dengan suami, lebih menjadi bahan diskusi yang sangat enak sekali gitu ya. Dan saya yang paling berkesan, saya pernah ceritakan sama suami, ingat gak dulu kita pernah beli buku Pak Ca, Bahagiakan Diri Bersama Satu Istri gitu. Iya tuh, Umi provokator, bapak-bapak suruh beli. Jadi saat itu saya memprovokasi bapak-bapak supaya beli gitu kan. Saya katakan gini, saya tidak menentang poligami, cuma lakukan dengan cara yang syar'i. Saya bilang gitu kan. Coba deh suruh baca dulu bapak-bapak ini, gitu, baca buku ini. Mungkin Pak Ca udah lupa ya, tahun 2005-an lah saya mengundang Pak Ca ke Cikarang, launching pertama kali buku, dan saat itu kalau nggak salah menjual sekitar 250 eksemplar bukunya Pak Ca yang berjudul Bahagiakan Diri dengan Satu Istri. Dan suami saya termasuk yang memasarkannya gitu. Ini isi saya ini nih di bedah buku Pak Ca sama saya dan suami. Saya saat itu begitu sudah meluncurkan buku Pak Ca, nggak lama kami kemudian saya jadi pembicara juga untuk suami istri, dan yang kami bicarakan bedah buku tentang buku tersebut gitu ya. Alhamdulillah dari waktu Pak Cah yang ngisi itu terjual 180-an buku, dan kemudian ketika kami yang mengisi terjual lagi 100 buku, alhamdulillah gitu. Jadi kalau saya merasa ada emosi tersendiri mungkin ya dengan buku-buku Pak Cah, yang maksud saya mengisi sekali ruang-ruang keilmuan, ruang-ruang wawasan yang itu sangat berpengaruh sekali pada jalannya keluarga, perjalanan hidup berkeluarga saya. Jadi walaupun beliau tidak menjadi member, tapi insya Allah beliau justru yang paling semangat
Ya, bahkan karena beliau menjadi pejabat publik ketika pakai baju biru-biru itu, wah ini nggak salah warna nih gitu. Terus kata beliau, jangan jangan disangkut pautkan warna. Saya sekarang sedang bersama Pak Cah katanya. Jadi sempat juga. Jadi teruslah menggali ilmu itu, karena sebetulnya dalam pernikahan itu saya setuju sekali dengan artikel-artikel Pak Cah bahwa kita ada tahapan-tahapan dalam berkeluarga. Kalau saya membahasakannya mungkin dengan ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful ya. Jadi kita kenal dulu, kemudian setelah itu baru kenalilah luar dalam tentang pasangan kita gitu ya. Kemudian baru dari situ kita akan memahami, dan itu juga memang butuh waktu, untuk setiap tahapan butuh waktu ya Pak Cah. Kita butuh waktu, dan itulah yang dikatakan bahwa setiap tahapan itu sesungguhnya kita sedang menghadapi berbagai macam kelas, artinya belajar terus. Bahkan kelahiran anak pun itu adalah merupakan tempat kita belajar. Bahkan masalah yang datang dari anak, dari suami, itu adalah sesungguhnya kita sedang belajar bagaimana mengatasi masalah itu. Jadi kalau saya boleh himbau kepada teman-teman, teruslah belajar. Setahun bersama Pak Cah saya merasa nggak cukup. Kalau ada lagi kelas setahun lagi, saya ikutan lagi deh. Wow. Saya mau ikutan lagi. Karena saya ingin terus belajar dan belajar. Ya, saya nggak pernah bosan belajar. Saya terus ingin belajar. Maka ini adalah, menurut saya kayaknya baru Pak Cah deh di Indonesia ini yang punya kelas khusus tentang keluarga. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini, karena luar biasa di teknologi yang sekarang ini sudah berkembang. Pak Cah memanfaatkannya dengan luar biasa. Saya kira itu perlu kita ikuti bersama gitu ya, jangan disia-siakan. Kalau dulu kan zaman saya belum ada teknologi secanggih ini, semua nyari-nyari sendiri, termasuk buku Pak Cah menjadi referensi saya kalau ngisi-ngisi gitu kan. Nah kalau sekarang kan sudah ada wadahnya, jadi alangkah lebih baiknya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya doakan Pak Cah dan keluarga semuanya sehat-sehat, semuanya berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya yakin Pak Cah sudah memberikan begitu banyak peluang ilmu kepada kita semua, dan melalui setahun bersama Pak Cah ini, bahkan kalau perlu selamanya lah, kelas Pak Cah saya ikutan terus dah selamanya. Ayo kita ikut bersama-sama. Bahkan saya sudah bilang ke anak saya, ikutan nanti kalau Pak Cah ada kelas pranikah gitu. Oh pantesan kayaknya dapat DM tuh katanya di IG gitu. Karena anak saya kan anaknya baru 1 gitu kan. Ikutan, bagus banget deh gitu. Umi aja yang udah tua ikut, saya bilang gitu kan. Jadi itu mungkin ya Pak Cah, Mbak Lutfi, pengalaman saya. Makanya saya setiap kali ada kelas Pak Cah ikut, sama dengan menulis juga, saya merasa punya ruang untuk menulis. Saya itu sebenarnya suka menulis, cuma nggak pede nerbitin buku. Begitu didorong sama Pak Cah harus jadi, alhamdulillah mau jadi ini bukunya. Ada gini Pak Cah, kalau kita merasa namanya manusia pasti ada rasa ketidakpercayaan diri. Jadi kalau menurut saya, ketika kita merasa tidak percaya diri, jangan mundur, tapi terus maju, kemudian buka cakrawala berpikir kita, ikuti apa yang bisa membuat kita menjadi bisa membuka kepercayaan diri itu. Nah, dengan mengikuti ruang-ruang Pak Cah ini, baik itu keluarga maupun menulis, terus terang membantu sekali rasa kepercayaan diri saya untuk bangkit. Kadang-kadang kan saya ngerasa kalau ketika sedang ada orang yang konsultasi ke saya, itu saya merasa aduh kayaknya minim banget deh ilmu saya. Tapi begitu saya ikutan Pak Cah, saya langsung pede lagi. Terus ketika saya saya mau nulis buku ini, tapi gimana ya cara ngejadiinnya? Kok kayaknya ragu-ragu. Begitu ke ruang Pak Cah ternyata semua bisa diwujudkan. Akhirnya saya percaya dirinya bangkit lagi. Jadi jangan pernah berhenti ketika merasa tidak percaya diri, tapi teruslah maju ke depan dan patahkan semua ketidakpercayaan diri kita. Insya Allah itu akan membuahkan hasil yang sangat maksimal. Begitu ya, Masya Allah. Barakallah Bunda. Terima kasih banyak Bunda Luciana. Masya Allah, semangat belajarnya perlu kita. Terima kasih, terus ya. Sama-sama.
Makasih banyak Pak Ca, jangan bosan-bosan nerima saya jadi muridnya. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda Lucy, terima kasih banyak sudah bersedia sharing pada kesempatan kali ini. Kita belajar banyak ya dari Bunda Lucy yang meskipun beliau seorang trainer, sudah menjadi trainer, mungkin juga pengalaman dan ilmunya banyak, beliau juga masih terus belajar kayak gitu ya, bahkan ikut program setahun bersama Pak Cah. Bentar lagi di wisuda ini ya Pak Cah ya, udah jadi diploma 1. Sekolahnya setahun soalnya, jadi udah diploma 1 gitu. Dan luar biasa ya, Masya Allah, bahwa yang saya tangkap dari Ibu Lucy tadi, bahwa pernikahan tidak cukup dengan pengalaman, tapi pengalaman juga butuh ilmu kayak gitu, bahwa nikah seberapa pun lama nggak menjamin kita sudah punya bekal ilmu yang cukup untuk menjadikan keluarga kita, untuk bisa merawat rumah tangga kita menjadi keluarga yang bahagia hingga sampai ke surga. Dan yang buat jomblo-jomblo nih, yang buat belum menikah kayak gitu, jangan kalau ada ya pernikahan gitu, jangan keburu baper gitu ya. Jadi bekali diri dengan ilmu, karena nikah itu nggak cuman sekedar hal-hal yang romantis-romantis saja kayak gitu ya. Apalagi kita disuguhi mungkin dengan drama-drama yang luar biasa, kalau cinta-cintaan, nikah-nikah gitu, itu hal-hal yang manis-manis, romantis terus gitu ya. Padahal pernikahan tuh seperti tadi dijelaskan oleh Pak Cah dan Bu Lucy, tidak semudah itu gitu ya. Jadi memang perlu bekal ilmu, dan supaya kita bisa menikmati pernikahan itu, kita perlu ilmu untuk bisa menikmatinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk tanya jawab Pak Cah, masih ada waktu ya? Ya. Atau mau disampaikan dulu programnya, Mbak Lutfi? Oh, boleh Pak Cah. Ya. Disampaikan aja dulu, Mbak. Siap, Masya Allah. Terima kasih Pak Cah. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu Lucy sampaikan kayak gitu, dan juga Pak Cah sampaikan bahwa Pak Cah mengajak teman-teman semuanya, baik yang sudah menikah maupun belum menikah ya, untuk belajar bersama Pak Cah selama 1 tahun. Program ini khusus untuk teman-teman semuanya, untuk bersama Pak Cah selama 1 tahun, mendapatkan materi-materi eksklusif yang tidak di-share Pak Cah dimanapun, hanya ada di program setahun bersama Pak Cah ini. Nah, apa sih program setahun bersama Pak Cah ini, atau yang sering disingkat SBPC atau SB Pak Cah, merupakan program yang dirancang khusus belajar rumah tangga secara intens selama 1 tahun. Next, Mas. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah mempunyai ikatan rumah tangga yang kokoh dan siap menghadapi konflik gitu ya. Kemudian juga buat yang jomblo-jomblo ini maupun yang sudah menikah, menjadi suami atau istri yang bijak dalam menghadapi dinamika berumah tangga. Seperti tadi Ibu Lucy bilang ya, bahwa dengan Ibu Lucy belajar, Ibu Lucy berubah, kemudian suami melihat perubahan, mau berubah juga kayak gitu. Nah, itu tadi menjadi suami istri yang bijak dalam menghadapi dinamika berumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah mampu memberikan lingkungan tumbuh kembang yang terbaik untuk anak-anak, serta menjadi salah satu ikhtiar untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, rahmah, dan tentunya berkah sampai ke surga. Next, Mas. Nah, kenapa sih programnya 1 tahun? Karena ini eksklusif kayak gitu ya. Rumah tangga adalah ibadah terpanjang umat manusia. Setahun sebenarnya waktu yang sangat kurang untuk mempelajari ilmu-ilmu rumah tangga, tapi program ini bisa menjadi langkah awal belajar secara kompleks, runtut, utuh, tidak terpotong-potong. Jadi nanti materi-materi yang didapatkan oleh teman-teman itu runtut gitu ya, mulai dari yang paling dasar, dari pranikah ada, dari pernikahan ada, sampai nanti ke parenting, bahkan nanti ada tentang bagaimana kita bertetangga, bagaimana hubungan dengan mertua, dengan menantu, itu ada semuanya di situ. Jadi semuanya runtut dan sangat lengkap gitu ya. Nah, teknis belajarnya itu adalah via website untuk belajarnya. Jadi nanti di dalam websitenya itu sudah ada materi-materi dari Pak Cah, juga nanti ada video-video yang diisi langsung oleh Pak Cah, juga mungkin sesekali ada streamingnya kayak gitu, dan nanti diberikan sebulan sekali dengan tema yang 12. Jadi nanti per bulannya itu sudah ada tema masing-masing dan akan disampaikan
setiap bulannya kayak gitu. Tapi untuk materi-materinya disampaikan seminggu 4 kali. Nah, ada juga grup pemindahannya dalam grup WA. Nanti teman-teman akan dikumpulkan di salah satu grup WA. Kemudian ada pembimbingnya, CRM kami yang siap untuk menemani sahabat sekalian belajar bersama Pak Cah. Nah, kapan sih programnya ini dimulai? Programnya ini dimulai bulan Desember tahun 2020 ini, tapi start untuk PO tiketnya adalah mulai dari sekarang. Lanjut, Mas. Nah, apa saja sih fasilitas yang teman-teman dapatkan selama selama setahun bersama Pak Cah? Tentunya artikel eksklusif yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Luciana juga, bahwa ada 240 artikel eksklusif dan juga ribuan artikel lain yang bisa sahabat sekalian nikmati di sana, terbagi di 12 materi atau tema, bukan materi ya, maaf, 12 tema. Kemudian ada 12 materi video. Kemudian, nah ini insya Allah nanti kalau sudah selesai pandeminya, kita ada gathering spesial bersama Pak Cah di Jogja. Nah, ini juga luar biasanya, di program ini kita dapat kaos member eksklusif dan juga satu buku eksklusif yang Pak Cah tulis hanya untuk member-member SBBC dan tidak dipublikasikan maupun tidak ada dijual di luaran di sana. Jadi khusus untuk member setahun bersama Pak Cah. Selain itu juga mendapatkan etiket member dan juga bonus-bonus lain seperti e-sertifikat, kemudian e-book pra pembelajaran, juga grup pra pembelajarannya. Lanjut, Mas Surya. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Berapa sih belajar sama Pak Cah ini setahun bersama Pak Cah? Nah, untuk pembelajarannya sangat murah sekali, bahkan lebih murah mungkin dari uang jajan, uang pulsa, atau uang SPP-nya sahabat semuanya, uang SPP-nya anak-anak sahabat semuanya, bahwa sebulan ini cuma 100.000 per bulan. Masya Allah ya, luar biasa sekali, sangat murah. 100.000 per bulan, nanti sudah dapat artikel, video eksklusif dengan Pak Cah, kemudian juga bisa tanya jawab sebulan sekali dengan Pak Cah, kemudian juga bisa gathering sama Pak Cah, dapat kaos dan juga bukunya. Nah, Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi ayo gabung sekarang sebelum tiketnya kehabisan. Silahkan bisa menghubungi narasumber yang ada di 0852-2933-6169. Bisa di screenshot sekarang juga itu. Nanti langsung bisa dihubungi dan juga bergabung ya. Atau silahkan bisa cek di IG-nya @pakcah.id. Di sana nanti ada linknya untuk pendaftaran. Itu ya teman-teman, jangan lupa daftar sekarang juga, bisa langsung hubungi, ayo gabung, ayo daftar sebelum kehabisan tiketnya, karena followernya Pak Cah aja sudah sampai 100.000 ya. Nah, banyak orang yang mau bergabung untuk setahun bersama Pak Cah, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung sekarang dan mendapatkan banyak-banyak ilmu dari Pak Cah. Gitu. Terima kasih Pak Cah, sudah sepertinya untuk programnya. Oke, ya, sekarang dialog aja. Oke, ada pertanyaan yang sudah masuk ini Pak Cah. Masya Allah ya, karena kita dari IG, live IG, dari YouTube, dari Facebook juga, jadi ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin kita tanyakan yang paling atas dulu. Yang paling atas dulu, ada pertanyaannya masuk bahwa Pak Cah mohon izin bertanya dari Frikasih dari YouTube ya ini. Apa ada jangka waktu ideal dalam melewati setiap tahapan dalam rumah tangga tersebut sampai menuju real love? Apakah ada waktu yang secara khusus gitu? Oke. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau dari segi waktu semua orang berbeda, semua pasangan berbeda ya, tetapi ada beberapa yang bisa menjadi patokan-patokan dasarnya. Nomor satu adalah kalau fase pertama romantic love, maka itu kalau dalam bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari adalah fase bulan madu, fase honeymoon. Itu kalau studi-studi psikologi menghitung berapa lamakah romantic love itu ya, atau bulan madu itu beragam jawabannya. Ada yang mengatakan sekitar setahun, ada yang mengatakan sekitar 3 tahun, bahkan ada yang mengatakan bisa bertahan sampai 5 tahun. Jadi akhirnya saya gunakan, karena hasil studinya berbeda-beda, maka saya gunakan kisaran antara 1 tahun sampai 5 tahun. Itu untuk romantic love. Jadi seberapa lama pasangan suami istri itu bisa menikmati bulan madu, itu pada kisaran antara 1 sampai dengan 5. Maka kalau di tengah-tengah itu kira-kira di angka 3. Jadi itu angka ideal ya, angka ideal. Ada pasangan suami istri yang tidak mencapai 1 tahun, ada, saya tahu itu.
ada yang bisa 1 tahun, ada yang bisa sampai 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun masih bulan madu ada. Jadi kalau kita buat rata-rata sekitar 3 tahunan, itu angka idealnya, angka baiknya di situ. Kalau ada pasangan suami istri yang mampu lebih dari 5 tahun itu luar biasa, ya itu luar biasa. Jadi benar-benar spesial kalau mampu membawanya menjadi lebih dari 5 tahun. Tapi kalau bisa mempertahankan sampai 3 tahun saja, itu sudah angka yang sangat bagus. Itu untuk level pertama. Nah, level keduanya, karena itu fase konflik, fase yang tidak paling menyenangkan, maka ini akan sangat bergantung dengan kondisi dan situasi dari pasangan suami istri sendiri. Kalau mereka sudah sama-sama dewasa, itu sebabnya mengapa menikah hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa ya. Kalau belum dewasa nggak boleh nikah, karena melewati fase kedua ini, kalau nggak dewasa, itu akan sangat rumit bagi mereka. Orang-orang dewasa, kalaupun mereka berkonflik, mereka juga pandai untuk mencari jalan penyelesaian. Mereka bisa meredam egonya, mereka bisa meredam berbagai macam emosinya, punya regulasi emosi untuk membuat kalaupun berkonflik itu tidak berkepanjangan. Sehingga kalau mereka pandai, maka fase kedua ini juga tidak perlu dilewati dengan sepenuhnya, dalam artian bahkan bisa mempercepat ya supaya tidak perlu berada dalam fase kedua itu secara nyata. Kalau saya sering menggambarkan gini, kalau kita naik pesawat, sahabat sekalian, itu kalau pesawat itu mau turun ya, dari suasana romantic love itu, suasana romantic love-nya sudah mulai turun, itu kayak kalau kita naik pesawat, pesawatnya sudah mau landing itu kan turunnya pelan tuh, pelan, kita kan ngerti tuh. Jadi suasana suami istri yang semula romantic love, cinta kasih di antara mereka yang sangat menggebu-gebu, sangat membara itu lalu pelan turun, semakin pelan, semakin terasa pengurangannya, penurunannya itu terasa ya. Itu kayak pesawat yang mau turun itu. Nah, saya pernah ngobrol dengan seorang pilot pesawat ya. Apakah seandainya Bapak itu mengendarai pesawat, lalu sudah mau landing, lalu kemudian ketika mau landing ternyata bandaranya itu ada sesuatu, misalnya pas gempa bumi, pas banjir misalnya gitu ya, bencana-bencana alam itu. Dan kelihatan oleh pesawat itu, oh itu kok ada pergerakan di tanahnya, atau misalnya ada air yang menggenang, itu berarti sedang kena banjir misalnya begitu ya. Maka bisakah pesawat ini yang sudah mau turun ini, sudah mau mendarat itu dinaikkan lagi, bisa nggak? Saya tanya ke para pilot ya. Kata pilotnya bisa. Jadi pesawat ini ketika sudah mau turun, lalu kemudian karena situasi penuh landing ini tidak memungkinkan, itu masih bisa dinaikkan lagi ke atas, nggak jadi landing gitu. Nah, jadi saya bayangin kalau pasangan suami istri itu dalam fase romantic love sudah mulai berkurang suasananya, sudah mulai mau landing gitu ya. Mereka tidak harus berada pada fase kedua yang menyakitkan, tidak harus sampai benar-benar landing ini. Tapi begitu sudah mulai turun gitu, itu segera diupayakan agar mereka kemudian saling belajar. Fase ketiga didulukan, sehingga di fase knowledge and awareness ini, fase ketiga inilah kemudian mereka nanti tidak perlu mengalami berbagai macam peristiwa yang sangat menyedihkan. Misalnya saling tuding-menuding, tuduh-menuduh ada antara suami dan istri. Kamu dulu mendekati aku dengan guna-guna, kata istrinya gitu ya. Itu sampai aku waktu itu tergila-gila dengan kamu, dan ternyata sekarang setelah nikah jadinya kayak begini. Itu sebetulnya bukan guna-guna, cuma karena mereka waktu itu saling jatuh cinta, sehingga akhirnya suasana yang terjadi di antara mereka itu sudah membutakan segala sesuatu. Nah, kalau kemudian mereka mau belajar, saling belajar satu dengan yang lainnya, itu tidak perlu berada dalam situasi kekecewaan yang berlebihan seperti itu. Nah, jadi fase kedua ini sebetulnya bisa dilalui dengan sangat cepat apabila saling mengerti antara suami dan istri itu. Saling mengerti bahwa di antara mereka itu tidak perlu melewati fase kedua yang sangat tidak menyenangkan, tapi langsung ditarik untuk fase pembelajaran. Maka mengikuti program SB Pakca ini salah satu cara kita untuk supaya kalau pengantin baru itu nggak perlu jatuh ke dalam fase kedua yang menyakitkan, tapi langsung ditarik untuk naik lagi ke atas menjadi fase knowledge dan awareness, makanya belajar terus-menerus. Kemudian fase terpanjang itu hendaknya nanti pada fase kelima, yaitu fase real love. Jadi begini sahabat sekalian, ada yang bertanya kepada saya, mungkinkah pengantin baru itu setelah selesai romantic love itu nggak usah melewati fase-fase 2, 3, 4 itu, tapi langsung fase real love. Dari fase 1 langsung fase 5. Mungkinkah fase kedua, ketiga, keempat itu nggak dilalui? Saya katakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena itu tadi, cinta sejati itu butuh diuji. Jadi real love itu cinta sejati, dan cinta sejati tidaklah bisa didapatkan kecuali setelah lulus dari ujian. Orang itu harus diuji dulu.
kadang-kadang kayak tadi Bu Luciana menceritakan nggak punya duit sama sekali, nggak punya apa-apa gitu ya, sekedar untuk makan sehari-hari, sekedar untuk transportasi. Ya saya juga pernah mengalaminya. Ada masa-masa keluarga kami juga dalam situasi yang sangat berat ketika awal-awal hidup berumah tangga gitu ya, nyari duit yang tersisa di rumah itu nggak ada sama sekali untuk beli makanan, untuk transportasi nggak ada sama sekali. Itu juga pernah kami lalui. Jadi artinya semua keluarga itu butuh diuji untuk sampai kemudian nantinya mereka tetap setia sampai umur tua gitu ya, sampai mereka tetap menjadi kakek nenek seperti Mbak Luciana ini tadi ya, beliau sudah menjadi nenek gitu ya, tetapi dengan suaminya luar biasa bertambah mesra pada saat sekarang ini. Itu kan bagaimana beliau mencapai fase itu kalau tidak ada ujiannya, nggak bisa. Jadi tidak ada orang yang setelah fase 1 selesai langsung milih fase kelima, nggak bisa. Dia harus melewati dulu fase-fase ujiannya. Jadi ada fase di mana ada ketidaknyamanan, lalu ada kondisi-kondisi real kehidupan kita yang tidak sesuai harapan, dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Dan begitu orang pandai melewati ujian ini, maka benar-benar kesetiaannya itu teruji, benar-benar cintanya itu teruji. Jadi real love itu didapatkan setelah mereka berdua menempuh berbagai macam prosesi dalam kehidupannya yang tidak selamanya itu rata, kadang menanjak, kadang menurun, kadang terjal, kadang licin, dan seterusnya kan. Dan begitu itu semuanya bisa dilalui dengan baik, suka duka dilewati bersama, bukan hanya sukanya doang, bukan hanya dukanya doang, tapi suka duka dilewati bersama, maka itu namanya ujiannya, dan itulah yang akan bisa menghasilkan kualitas real love. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelihat kenapa cintanya Nabi kepada Khadijah itu tidak tergantikan, secantik apapun Aisyah, sebaik apapun semua istri beliau, sepeninggal Khadijah, tetapi kenapa cintanya kepada Khadijah itu nggak tergantikan? Karena ujian yang dihadapi oleh Khadijah itu luar biasa. Bagaimana kemudian beliau menghadapi satu masa menerima wahyu pertama kali, dan itu peristiwa yang aneh bagi diri beliau, kok beliau mendapatkan situasi kayak begitu, dan ternyata dibenarkan, artinya kekhawatiran beliau, apa yang terjadi pada diriku, lalu kemudian dia datang kepada, pulang ke rumah kan, kepada Khadijah, selimuti aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Khadijah menyelimutinya, dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kekhawatirannya bahwa aku tadi mendapatkan peristiwa begini dan begini ketika mendapatkan wahyu pertama kali itu, maka rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung terjawab selesai oleh ungkapannya Khadijah. Ketika Khadijah mengatakan, demi Allah, tidak mungkin Allah akan mempermalukan kamu, tidak mungkin Allah akan menyanyiakan kamu, tidak mungkin Allah akan menyengsarakan kamu. Kamu adalah orang yang baik, suka membantu orang lain, kamu selalu menolong orang-orang yang kesulitan, kamu selalu membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, dan seterusnya. Kamu tidak pernah menipu orang lain. Jadi pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Khadijah itu betul-betul menenteramkan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji dengan berbagai macam hal yang berat pada masa-masa awal dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didustakan oleh kaumnya, dimusuh oleh kaumnya, tapi Khadijah setia mendampingi beliau. Ini luar biasa. Itulah yang namanya cinta sejati butuh diuji, itu kayak begitu. Kita dalam hidup berumah tangga, kalau kemudian kita dapatkan satu kondisi yang kalau istilahnya bahasanya pom bensin mulai dari nol gitu ya, betul-betul kita di rumah tangga itu mulai dari nol, nggak punya apa-apa kan, pengantin baru, tidak punya bekal, tidak punya apa-apa, kita melewati suka dukanya, itulah yang namanya diuji, itu kayak begitu itu. Nggak selalu punya duit gitu ya, nggak selalu bisa makan, kalaupun bisa makan nggak selalu sesuai dengan harapan, pengennya lauknya ini ternyata nggak ada. Kadang-kadang lauknya hanya garam saja, kadang-kadang lauknya hanya kecap saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemudian ada masa di mana kita memiliki masa-masa sulit yang dalam situasi sulit ternyata kedua belah pihak suami istri itu menjadi tetap saling setia, maka akhirnya mereka bisa masuk ke fase real love. Jadi real love ini harus diuji dulu nih. Nggak mungkin orang bisa mendapatkan real love kalau tidak ada ujiannya. Nah begitu, jadi fase terpanjangnya nanti di fase real love, tapi harus melewati fase-fase ujian itu, nggak mungkin tidak. Pasti harus dilewatinya. Begitu Mbak Lutfi, maka kalau ada yang lain. Insya Allah, mantap sekali Pak Jah. Daging semua kalau jawabannya Pak Jah itu. Ini masih terkait dengan fase-fase pernikahan sih Pak Jah. Jadi ada yang bertanya bahwa apakah dalam setiap melewati fase pernikahan itu bisa tetap berada dalam fase romantic love kayak gitu. Jadi biar bisa menikmati gitu. Okay. Dan juga bagaimana kalau bagaimana jika misalnya jika pasangan itu tidak sevisi misi dengan kita, apakah real love itu bisa dicapai seperti itu Pak Jah? Oke. Ya, oke. Sahabatku sekalian, jadi untuk
fase romantic love itu seperti namanya, bahwa kalau dalam bahasa Indonesia itu bulan madu atau bahasa Inggrisnya itu disebut juga sebagai honeymoon, maka sebagai bulan itu berarti terhitung ya, ada hitungannya. Bulan madu, berapa bulan? Berarti ada hitungannya. Artinya tidak ada satupun rumah tangga yang bisa mempertahankan suasana romantic love-nya itu selama-lamanya, itu tidak ada. Jadi meskipun hanya suasananya, tadi ditanyakan, mungkinkah melewati fase tadi dengan suasana romantic love? Nggak bisa. Jadi romantic love itu suasananya akan berkurang, akan hilang pada saatnya, berganti dengan fase yang lainnya. Gampangnya begini, cara mudah memahaminya begini. Kalau suasana romantic love itu identik dengan suasana yang sering disebut sebagai jatuh cinta, benar-benar mereka saling jatuh cinta satu dengan yang lainnya ya. Jadi pasangan suami istri ini benar-benar mereka saling jatuh cinta di masa pengantin baru itu, suasana-suasana jatuh cinta itu, maka yang namanya jatuh itu ada masa bangunnya. Setelah jatuh, mereka akan bangun. Jadi jatuh cinta itu akan ditindaklanjuti dengan bangun cinta. Nah, ketika mereka sudah bangun, itu suasananya sudah suasana sadar. Artinya apa? Jatuh cinta itu banyak sekali suasana yang tidak sadar. Contohnya begini. Sebetulnya suami istri itu sudah saling tahu kekurangan dan kelemahannya sejak awal-awal menikah, tapi saking happy-nya terpengaruh oleh suasana romantic love itu, suasana bulan madu itu, maka mereka tidak seakan-akan tidak nyadar bahwa ada kekurangan dan ada ketidakbaikan pada pasangannya itu. Jadi itu semuanya dimaklumi. Oh nggak apa-apa. Kesalahan-kesalahan nggak apa-apa. Kekurangan-kekurangan nggak apa-apa gitu ya. Bahkan kalau pengantin baru itu kesalahan-kesalahan kecil gitu, itu malah menjadi sesuatu yang kayak menjadi gurauan, hal-hal yang tidak nyaman pada pasangannya itu malah menjadi bahan tertawaan di antara mereka, candaan di antara mereka gitu ya. Karena semuanya terbalut oleh suasana romantic love, suasana cinta yang menggebu-gebu tadi itu. Yang sering dikatakan orang jatuh cinta, orang romantic love itu sama antara jatuh cinta dengan romantic love itu ya. Dalam situasi di mana mereka tuh ada reaksi kimia, fisika, dan biologi yang menjadi satu bagian pada saat orang itu sedang mengalami jatuh cinta atau romantic love bagi orang yang sudah menikah itu. Jadi semuanya berpadu, suasana-suasana jiwa itu luar biasa yang semua pengantin baru yang merasakan romantic love itu kalau disuruh menjelaskan, tidak akan bisa menjelaskan. Jadi Mbak Lutfi, kalau di antara peserta SB Pak Cah itu ada pengantin barunya yang sedang melewati romantic love, lalu disuruh testimoni, suruh cerita tentang indahnya bulan madu itu, mereka nggak bisa cerita. Jadi suasana euforia, kegembiraan pengantin baru itu ya, kalau disuruh menceritakan, coba tolong dong ceritakan pada teman-teman terutama yang belum menikah supaya mereka nanti bisa memiliki gambaran kayak apa sih indahnya pengantin baru, kayak apa sih indahnya bulan madu, tolong kamu ceritakan. Itu nggak bisa menceritakan. Jadi keindahan suasana bulan madu itu tidak terungkapkan dengan kata-kata, tidak terucapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, saking luar biasanya, excited yang luar biasa. Perasaan-perasaan semuanya menjadi satu yang isinya indah saja gitu ya. Tidak pernah ngelihat sesuatu yang tidak enak pada pasangannya, karena semua yang tidak enak itu tiba-tiba menjadi enak, semuanya menjadi indah. Itu yang sering dikatakan, ini bagi teman-teman yang belum menikah ya. Kenapa bagi orang yang belum menikah ketika misalnya dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki sebelum menikah, maka laki-laki yang dia jatuh cinta kepadanya itu tiba-tiba berubah sosok menjadi makhluk sempurna. Tidak ada celah pada dirinya. Seakan-akan hanya dia laki-laki yang paling baik. Semuanya menginspirasi. Kata-katanya, penampilannya, dekilnya, situasi-situasi tidak enak pada dirinya, itu semuanya menjadi hal yang indah pada dirinya. Kenapa? Karena terbalut oleh suasana jatuh cinta. Ya, jadi segala sesuatu yang ada pada dirinya. Bahkan dia ngomong sesuatu, misalnya nulis status di medsos gitu. Tiba-tiba si perempuan ini karena dia memang jatuh cinta pada laki-laki itu, statusnya itu dia katakan, Masya Allah, luar biasa, motivasi sekali, inspiratif banget kata-katanya. Bagi orang lain ya, perempuan-perempuan lain yang tidak sedang jatuh cinta pada laki-laki itu, dia bilang, kayak gitu kok, inspirasi apa ya, biasa aja kayak gitu ya. Bagi orang lain itu biasa. Tapi kemudian bagi orang yang sedang jatuh cinta itu luar biasa. Segala sesuatu dari orang yang dicintainya berubah menjadi luar biasa. Segala sesuatu yang ada pada diri pasangannya berubah menjadi luar biasa. Seorang perempuan yang selama ini cewek zaman now yang dia sukanya itu makanan-makanan dari luar semuanya gitu ya. Dia suka pizza, dia suka
Tai Chi segala macam gitu, yang kemudian dia menikmati berbagai macam makanan-makanan ala kekinian, lalu dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang kampung banget, sukanya tuh makan mie ayam, sukanya makan bakso gitu ya. Si cewek ini selama ini nggak pernah makan bakso, nggak pernah makan mie ayam karena itu makanan kampungan. Tapi begitu dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang pecinta mie ayam, tiba-tiba dia jatuh cinta dengan mie ayam. Jadi orang yang dicintainya itu sanggup mengubah dirinya. Jadi sesuatu yang dulunya dia nggak suka, gara-gara dia cinta pada orang itu dan orang itu suka. Yang dulu dia nggak makan mie ayam itu apa, makanan kayak gitu, dia nggak mau makan sama sekali. Tapi gara-gara pacarnya suka mie ayam, tiba-tiba dia suka mie ayam. Jadi sesuatu yang semula dia nggak menyukainya, itu bisa berubah menjadi menyukainya setelah dia jatuh cinta dengan orang itu. Jadi kalau kita lihat, ini suasana keindahan romantic love yang kemudian mereka itu saling merasa luar biasa happy-nya. Maka situasi ini tidak bisa untuk dibawa ke seluruh level, nggak bisa. Suasana ini akan selesai, suasananya akan berakhir, ya. Jadi itu berita buruknya. Berita baiknya adalah bahwa romantic love itu sangat menyenangkan, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tapi berita buruknya adalah suasana itu akan berakhir, akan selesai, ya. Ada masa di mana dia tidak lagi mengalami fase itu. Tetapi kalau kemudian dia melewati suasananya, makanya cara yang paling direkomendasikan itu setelah suasana bulan madu itu berangsur menghilang, kemudian habis suasana bulan madunya, yang harus segera dihadirkan adalah suasana pembelajaran, knowledge awareness. Fase ketiga itu harus segera dihadirkan supaya tidak mengalami sakitnya di fase kedua. Tidak usah melewati sakitnya di fase kedua. Ya kalau namanya pertengkaran wajar. Itu semua keluarga punya pertengkarannya. Tapi jangan sampai masuk ke fase kedua secara sempurna karena itu yang sangat menyakitkan. Nah oleh karena itu, kalaupun melewati fase kedua ya lewati aja. Tetapi yang kita hadirkan adalah suasana pembelajaran, bukan suasana romantic love, tapi suasana pembelajaran, suasana fase ketiga. Jadi kalau itu kita hadirkan, maka menghadapi berbagai macam dengan belajar. Bu Luciana tadi ungkapannya sangat menarik bagi saya ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu kita belajar. Misalnya mempelajari karakter suami, mempelajari keluarga besar dari pasangan kita, dan seterusnya. Nanti mempelajari karakter anak masing-masingnya. Jadi belajar. Segala hal yang kemudian kita anggap tidak menyenangkan itu, kalau kemudian kita mencoba untuk mempelajarinya, mencoba untuk mengerti tentangnya, itu kemudian kita nanti akan bisa lebih menerima dengan baik. Itulah sebabnya setelah fase ketiga knowledge awareness itu, fase keempatnya adalah fase penerimaan, transformasi yang disampaikan oleh Don Liptroff, pemilik teori ini. Itu adalah mentransformasikan, mengubah energi dari belajar menjadi menerima. Yang semula pada kalangan pengantin yang tidak bisa toleran dengan kekurangan pasangan, itu selalu menjadi bahan konflik di antara mereka. Tapi begitu mereka saling belajar, mencoba bisa menerima berbagai macam situasi dan kondisi, akhirnya mereka akan lebih bisa toleran dan akhirnya mereka bisa menerima itu. Nah kalau tentang visi tadi, saya cenderung untuk meletakkan begini, visi itu saya khawatirnya begini, karena di ruang konseling itu kadang-kadang ada orang mengatakan kami beda visi Pak Cah, jadi kami sudah nggak bisa bersama lagi karena kami beda visi. Saya bilang yang benar, coba yang kalian maksud beda visi itu apa? Coba ayo kita omongin gitu. Sebab kalimat visi itu nilainya berbeda dengan kalau kita mengatakan kami berbeda pendapat, misalnya gitu ya. Kalau berbeda pendapat, ya itu wajar banget, suami dan istri itu beda pendapat. Misalnya contohnya nih, mau menyekolahkan anak, lalu kemudian suaminya pengennya seperti apa, istrinya pengennya seperti apa. Itu namanya beda pendapat, belum tentu beda visi, belum tentu. Visi itu sesuatu yang sangat mendasar. Visi itu sesuatu yang sangat, kalau kita lihat jangkauannya sangat jauh. Misalnya kalau saya mengatakan bahwa visinya rumah tangga orang-orang yang beriman itu adalah mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencapai surga bersama-sama. Bahagia sampai ke surga itu visinya orang beriman. Jadi visi keluarganya orang beriman itu pengen mendapatkan surga dunia, surga akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat gitu. Nah berarti kalau beda visi itu kan beda sesuatu yang sangat mendasar, bahwa kami beda visi, berarti satunya nggak mau surga, satunya pengen surga, satunya pengen neraka, itu namanya beda visi kan. Jadi realitas yang terjadi tidak kayak begitu. Suami istri yang sama-sama pengen ke surga itu, mereka beda pendapat tentang segala sesuatu. Sama-sama pengen ke surga. Misalnya contohnya begini, yang kalau dalam contoh beda di dalam pendidikan anak ya, kata suaminya,
harus kita bawa ke pesantren, karena di pesantren itu ada kiainya. Kiai itu bisa ngajari anak kita dengan baik. Kata istrinya, nggak usah disekolahkan keluar, dididik sendiri di rumah dengan homeschooling. Karena yang menjadi kewajiban orang tua itu mendidik anaknya, jadi harus kita didik sendiri. Jangan dipercayakan pada orang lain. Meskipun itu pesantren, tapi tetap saja di sana nanti dia akan punya pengaruh macam-macam dari teman-temannya. Kiainya baik, tapi kan kita nggak bisa menjamin teman-temannya, santri-santri yang lainnya kita nggak bisa menjamin. Nah, oleh karena itu, sekolahkan aja di rumah. Seperti ini, itu yang disebut dengan beda pendapat, bukan beda visi. Jadi, suami yang mengendaki di pesantren itu pengennya anaknya nanti jadi anak soleh, masuk surga. Istri yang mau didik sendiri anaknya, ini adalah istri yang mengendaki anaknya itu tidak tercemar oleh hal-hal yang negatif macam-macam di luar sana, supaya anakku nanti menjadi anak soleh dan masuk surga. Sama visinya, cuma beda caranya. Mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara untuk mendidik anak kita. Nah, jadi maksud saya untuk cepat-cepat mengatakan bahwa kami beda visi, nanti dulu ya, nanti dulu. Kalau misalnya ada pasangan suami istri itu yang, mohon maaf misalnya beda agama. Nah, kalau itu beda visi, saya percaya ya. Kalau ada suami istri, ternyata mereka beda agama, berarti beda visi. Nah, itu saya percaya. Tapi kalau misalnya sama agamanya, misalnya sama-sama Muslim, terus sama-sama Islam, cuma kemudian mereka berbeda pendapat dalam segala sesuatu, dalam banyak hal, bukan segala sesuatu, dalam banyak hal. Itu bukan beda visi namanya, tetapi mereka itu beda pendapat tentang sesuatu, beda cara menyikapi, beda cara memahami, bahkan kadang-kadang itu hanya gara-gara miskomunikasi, nggak bisa ngobrol dengan lancar. Suami sama istri kalau ngobrol mesti bertengkar, gara-gara setiap ngobrol mesti bertengkar, lalu akhirnya oh kita ini beda visi. Loh, belum tentu beda visi, itu kadang-kadang itu hanya karena bisa komunikasi. Kalau babnya adalah ketidakmampuan berkomunikasi, nggak nyaman komunikasinya, jangan cepat-cepat disimpulkan sebagai berbeda visi. Demikian juga kalau hanya berbeda pendapat dalam beberapa aspek yang sifatnya pilihan, ya. Kalau dalam keyakinan agama Islam itu ada yang disebut sebagai ijtihad. Ijtihad itu pilihan pendapat. Saya punya pendapat begini karena alasannya apa. Jadi hal-hal yang kita boleh beristihad, yang dalam aplikasinya itu misalnya kita melakukan musyawarah ya, syuro, musyawarah. Memutuskan kita akan tinggal di mana, suami istri nikah, terus setelah itu kita tinggal di mana, di rumah orang tuaku, di rumah orang tuamu, atau tidak di dua-duanya, lalu kita tinggal di mana, di kotanya orang tuaku, di kotanya orang tuamu, atau di kota yang berbeda, bukan kota orang tuamu, bukan kotanya orang tuaku, tapi di kota yang berbeda. Itu musyawarah. Nah, apapun hasil musyawarahnya itu boleh-boleh saja, karena ini sesuatu yang pilihan apapun itu tidak ada yang salah. Misalnya tinggal bersama orang tuanya laki-laki boleh, tinggal bersama orang tuanya perempuan boleh, tinggal sendiri terpisah dari mereka boleh, nggak ada yang salah kan seperti ini. Jadi hasil musyawarahnya itu semuanya baik. Lalu kemudian contohnya begini, istri bilang, aku itu anak yang diharapkan menunggui orang tua di sini, sehingga aku harus tinggal bersama mereka, kata istrinya. Kata suaminya, aku harus nungguin ayah ibuku, sehingga aku harus membawa kamu ke rumah ayah ibuku. Jadi kan akhirnya mereka berantem soal istrinya pengen dekat dengan ayah ibunya, suaminya pengen dekat dengan ayah ibunya. Nah, perbedaan pendapat di antara mereka seperti ini, lalu mereka musyawarahkan, pengen mencari titik temu, ternyata nggak ketemu-ketemu karena dua-duanya ngotot, namanya bukan beda visi seperti ini ya, ini namanya beda pendapat. Karena milih yang manapun itu tidak ada yang salah, milih tinggal bersama ayah ibunya suami boleh, milih tinggal bersama ayah ibunya istri boleh, atau dua-duanya tidak, di dua-duanya itu tapi memilih tengah-tengah, misalnya ibunya tinggal keluarga istri di kota A, keluarga suami di kota B, ada tengah-tengahnya, titik tengah di antara dua kota itu, lalu tinggal di situ supaya dekat ke sana, dekat ke sini misalnya. Itu juga sesuatu yang boleh. Jadi hasil musyawarah dalam hal seperti ini itu sesuatu yang namanya bukan beda visi tapi beda pendapat. Beda visi itu kalau contohnya begini, kita memilih sesuatu, tetapi seandainya pilihannya itu A dan B, kalau milih A itu nanti jadi baik, kalau milih B itu jadi buruk. Nah, misalnya gitu. Kalau pilihannya itu nanti ada salah satu yang itu jelek, maka kalau kemudian ngotot, dua-duanya itu satu pengen A, satu pengen B, padahal dalam salah satu dari keduanya itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, maksiat kepada Allah, maka itu namanya beda visi. Ya. Jadi sesuatu pilihan yang apabila kita nanti masuk dalam pilihan itu, menyebabkan kita menjadi melanggar perintah Allah SWT, melanggar ketaatan pada Allah SWT, itu namanya beda visi. Tapi kalau dalam pilihan di mana dua-dua itu boleh,
mau pendapat suami, mau pendapat istri, itu dua-duanya boleh, maka itu namanya bukan beda visi, itu hanya beda pendapat. Nah, begitu ya. Jadi saya kira seandainya yang dimaksudkan beda visi benar-benar dalam artian sangat fundamental seperti yang tadi saya ceritakan, maka memang tidak bisa mencapai real love itu dalam situasi beda visi. Tapi kalau yang dimaksudkan itu beda pendapat, bisa saja ya, beda pandangan, beda pendapat, termasuk juga karakter yang berbeda, itu sudah sesuatu yang logis. Semua dari kita itu beda karakter. Jangankan kok suami dan istri yang itu laki dan perempuan ya. Perempuan satu dengan perempuan lainnya, Lutfi dengan Vivi itu berbeda, sama-sama perempuan. Tapi berbeda, nggak mungkin sama semuanya itu nggak mungkin. Mesti ada yang berbeda. Bahkan seorang anak yang kembar, lahirnya kembar, dua anak yang lahir kembar, laki-laki semuanya, kembar gitu ya. Perempuan semuanya, kembar lahirnya. Si kembar ini banyak sekali persamaannya. Mirip wajahnya, mirip gayanya, mirip seleranya. Tapi gak mungkin kalau semuanya 100% sama. Gak mungkin. Di muka bumi ini selalu ada yang berbeda. Jangankan kok antara suami dan istri yang lahir dari rahim yang berbeda. Lahir dari orang tua yang berbeda. Dididik dengan cara yang berbeda. Sedangkan anak yang dididik dari orang tua yang sama, lahir dari rahim yang sama, mendapatkan fasilitas yang sama, mereka pun karakternya berbeda. Jadi kalau hanya soal seperti ini, beda karakter, beda cara komunikasi, beda di dalam cara mengekspresikan pendapat, beda dalam cara memandang sesuatu gitu ya, maka itu namanya bukan perbedaan visi. Itu hanyalah perbedaan-perbedaan yang bercorak teknis, yang itu tidak akan menghalangi orang untuk bisa mencapai suasana real love, sepanjang mereka pandai untuk menjembataninya. Jadi kayak tadi Mbak Lucy mengatakan kadang-kadang ya kalau beda pendapat kita juga bertengkar, berbeda pendapat, itu wajar. Semua keluarga punya pertengkarannya. Jangan mengatakan bahwa keluarga sakinah itu nggak punya pertengkaran. Nah, kalau begitu nggak ada keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga ada pertengkarannya, hanya saja dalam keluarga sakinah itu mereka pandai untuk cepat menyelesaikan konflik, cepat meleraikan konflik, cepat reda ketika terjadi pertengkaran. Itu bedanya kalau dengan yang tidak sakinah. Demikian, Mbak Lutfi masih ada enggak? Silakan. Unmute. Ya, Pak ya. Oh ya. Oke. Ya. Mungkin satu kali lagi pertanyaan ya Pak Cahya, karena waktunya sudah hampir habis. Ini ada pertanyaan, jika terjadi konflik di level-level awal dan itu belum terselesaikan, apakah konflik itu akan mempengaruhi level-level selanjutnya juga? Seperti itu Pak. Oke. Teman-teman sekalian, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau ada konflik di awal, apakah itu akan berpengaruh ke fase-fase berikutnya? Memang sangat tergantung kepada kemampuan mereka untuk meredam konflik itu. Jadi begini, sahabatku sekalian, ada banyak sumber konflik ya. Ada konflik yang sumbernya itu dari dalam diri masing-masing. Misalnya bersumber dari diri suami, bersumber dari diri istri. Jadi sumber konfliknya itu dari individu, dari masing-masing. Contoh konflik yang muncul dari individu, contohnya begini. Ada tipe suami dan tipe istri. Tipe orang ya, tipe orang entah laki-laki entah perempuan. Contohnya ada orang yang tipenya itu serius terus nggak bisa bercanda. Ada orang yang tipenya canda terus gitu, itu nggak bisa serius. Misalnya gitu ya. Nah, orang yang tipenya serius, lalu ketemu dengan orang yang tipenya canda, itu akan sering terjadi konflik di antara mereka di awal-awal menikah karena baru masa penyesuaian. Jadi sang istri yang tipe serius itu ya, itu ngomong itu mesti serius. Lalu suaminya nggak bisa serius, dia canda terus gitu. Jadi setiap istri yang ngomong serius dicandain sama dia. Tambah dicandain, istrinya tambah serius. Jadi pada akhirnya kemudian mereka berantem di awal-awal itu karena mereka belum ketemu titik nyamannya dalam komunikasi itu. Lalu contoh yang lainnya misalnya gini. Ada istri, ini hal-hal yang kami temukan di ruang konseling ya, betul-betul nyata. Artinya saya nggak ngarang-ngarang cerita, tapi betul-betul kami jumpai di ruang konseling. Misalnya seorang istri yang tipenya itu perencana, sangat perencana. Detail perencanaannya. Dan dia menunjukkan ke saya bagaimana dia merencanakan. Dia punya buku diary, lalu dia tunjukkan ke saya, ini Pak Cah bisa lihat, ini saya merencanakan sejak awal menikah loh Pak Cah, bukan sekarang ini saja, tapi ini sejak awal menikah. Jadi apa perencanaan dia? Tahun berapa dia akan beli motor, tahun berapa bangun rumah, tahun berapa beli mobil, tahun berapa naik haji. Itu semuanya sudah dirancang. Bahkan yang tadi saya katakan sangat detail itu bukan hanya tahun berapa bikin rumah, tapi nanti ada di belakang lagi, itu ada tulisan tahun sekian, itu meningkat rumahnya, maksudnya jadi tingkat.
pertama tadi tahun sekian itu bikin rumah, itu belum tingkat rumahnya. Terus kemudian nanti tahun sekian itu renov rumah dengan meningkat rumahnya. Saya nggak kebayang ya orang bisa sedetail itu merencanakan gitu. Jadi saya waktu nikah itu nggak pakai mikir-mikir kayak gitu tuh. Jadi saya waktu nikah dia nikah gitu aja ya. Saya nggak pakai rencana-rencana kayak gitu tuh. Nah, sementara ada orang yang tipenya sangat perencana. Saya membayangkan seandainya tipe orang kayak saya itu ketemu dengan tipe perempuan yang sangat perencana dan detail perencanaannya, memang akan sangat banyak konflik di awal karena bermula dari karakter pribadi kita masing-masing. Seorang laki-laki yang tidak pernah berpikir tentang perencanaan ketemu dengan perempuan yang sangat perencana dan detail perencanaannya. Nah, mereka kan harus beradaptasi tuh satu dengan yang lainnya. Nah, itu contoh ya, konflik yang bermula dari individu-individu karena perbedaan karakter individu. Satunya rapi segala sesuatu, satunya acak-adul gitu ya. Satunya itu sangat menjaga kebersihan, satunya acak-acakan. Jadi yang menjaga kebersihan itu ya tidak pengen ngelihat ada barang-barang kotor bertumpuk di rumahnya itu. Mesti ada tempatnya sendiri barang kotor. Tapi seorang suami yang tidak peduli dengan kebersihan itu handuknya dilempar di mana-mana, sarungnya ada di mana-mana, pakaian kotornya bertebaran di mana-mana. Ini menyebabkan sesuatu yang di antara mereka itu mudah konflik karena persoalan-persoalan yang awalnya itu dari karakter individu. Ini sebab konflik yang nomor satu. Sebab yang nomor duanya adalah karena corak hubungan. Jadi bukan karena individunya, tapi karena corak hubungan. Taruhlah misalnya secara individu normal-normal saja. Misalnya contoh normal itu begini. Suami dan istri ini kalau tadi saya katakan misalnya ada yang suka canda, ada yang suka serius misalnya gitu ya. Taruhlah dua-duanya itu suka serius. Suami juga tipenya serius, istri tipenya serius. Berarti sudah kompak kan di antara mereka, sama-sama suka serius gitu. Berarti dari segi individunya mereka sudah setipe ya, sudah setipe, saling mengerti karena sama-sama bertipe serius. Tapi masih ada problem yang mereka hadapi yaitu bagaimana cara mereka berkomunikasi. Kalau sebab konflik yang pertama tadi adalah sebab dari individu, sebab yang kedua ini sebab dari corak interaksinya. Jadi oleh karena nggak pandai berkomunikasi, oleh karena nggak bisa berinteraksi dengan nyaman, tidak bisa saling menghargai, tidak bisa saling meletakkan diri secara tepat satu dengan yang lainnya, yaitu konflik yang bersumber dari pola interaksi di antara mereka berdua. Yang ketiga adalah konflik yang bermula dari orang lain. Misalnya konflik ini bermula dari mertua, konflik bermula dari orang tua suami, orang tua istri, atau konflik bermula dari keluarga besar, konflik bermula dari tetangga, konflik bermula dari pekerjaan dan seterusnya. Ini konflik dari orang lain. Kemudian ada lagi konflik yang bersumber dari masalah-masalah ekonomi, misalnya karena kekurangan ekonomi, karena kesulitan ekonomi, ada juga yang karena kebanyakan uangnya sehingga tingkahnya aneh-aneh dan seterusnya. Nah, mengetahui sebab-sebab konflik seperti ini, sahabatku sekalian, itu kemudian kita akan bisa menentukan apakah konflik ini sesuatu yang kira-kira itu patut dipelihara apa tidak, gitu loh. Jadi begini, sahabatku sekalian, kalau tadi ada konflik yang terjadi di awal, kalau fase 1 selesai, masuk fase kedua itu fase konflik, ini relatif terjadi karena memang itu konsekuensi dari hilangnya suasana euforia romantic love. Jadi begitu romantic love-nya sudah selesai, itu maka yang terjadi adalah suami dan istri itu ngelihat pasangannya sebagai apa adanya. Kekurangan-kekurangan istri mengecewakan suami, kekurangan-kekurangan suami mengecewakan istri. Ini sesuatu yang muncul karena memang ada hal yang sesuai dengan fasenya. Tapi kemudian apabila sampai dengan fase seterusnya itu konfliknya itu masih terus-menerus mengemuka, tadi ya, konflik yang tidak pernah selesai ini, sampai sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun berumah tangga, konfliknya tetap saja berlangsung dan tidak pernah selesai, maka saya kira ini sudah tidak lagi pada konteks fase, tetapi konteksnya adalah ketidakmampuan mereka menjalani fase ketiga, yaitu dalam konteks pembelajaran, mereka kurang belajarnya. Ya. Jadi kalau mereka mau belajar, coba pahami sebab apa konflik. Mengapa kita ini konflik? Apakah konflik ini munculnya karena individu-individu kita? Yang kalau problemnya muncul dari individu, maka solusinya ada pada individu. Kita ubah karakter-karakter kita supaya mengurangi konflik. Kalau sebabnya itu karena soal interaksi, berarti kita harus menemukan pola yang paling nyaman, bukan soal individu kita. Jadi orang soleh ketemu orang solihah, laki-laki baik ketemu perempuan baik, belum tentu komunikasinya baik. Padahal orangnya baik, tapi mereka bisa jadi gagal dalam berkomunikasi. Kata istrinya, kamu tidak pernah ngerti perasaanku. Kata sang istri kan. Kata sang suaminya, kamu itu terlalu perasa, kamu terlalu baper. Apa-apa kamu pikirin sehingga kamu nangis terus. Jadi
ini kan bukan tidak menunjukkan bahwa misalnya oh ini jahat banget, bukan jahat, cuma tidak saling mengerti bagaimana berkomunikasi, tidak mengerti bagaimana saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ini problem kedua, problem yang munculnya, konflik yang munculnya itu karena ketidakmampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau itu babnya, maka yang harus mereka pecahkan adalah bagaimana memilih pola komunikasi, pola interaksi yang paling nyaman. Kalau konfliknya bermula dari orang lain, maka kita harus mereduksi pihak lain tadi itu, kita batasi intervensi mereka untuk kita fokus kepada bagaimana perbaikan hubungan kita berdua. Yang lainnya kita lepaskan, yang lainnya kita letakkan di tempat yang berbeda. Tapi kita sekarang menyelesaikan persoalan kita berdua, tidak usah terpengaruh oleh orang-orang lain itu, dan seterusnya ya. Jadi kalau kemudian kita ngelihat konflik yang terjadi semata-mata karena fase, itu biasanya adalah persoalan suasana romantic love selesai, lalu mereka masuk ke alam nyata, muncul konflik, muncul kecewa. Tapi kalau sampai sekian lama mereka hidup berumah tangga, tetap saja mereka tidak bisa keluar dari zona konflik ini ya. Nah, saya kira babnya adalah karena mereka tidak segera belajar, tidak segera mengambil knowledge awareness yang harus segera mereka utamakan. Dampaknya mereka tidak tahu bagaimana akan keluar dari konflik itu. Nah, saya kira itu ya teman-teman sekalian, sepanjang kita semuanya mau belajar, sepanjang kita semuanya mau terus-menerus menambah ilmu pengetahuan, maka saya kira tidak ada yang sulit di muka bumi ini. Allah telah menyatakan pada kita, la yukallifullah nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani kita semuanya, kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak sanggup, itu karena hanya belum menemukan titik kesanggupannya. Bukan berarti nggak sanggup, karena Allah nggak mungkin ngasih beban kepada kita yang di luar kesanggupan kita. Kalau ada pasangan suami istri, yang kemudian dia diuji oleh Allah SWT dengan satu ujian, lalu mereka merasa ujian ini di luar kesanggupan kami, sebetulnya mereka sanggup, hanya saja belum menemukan titik kesanggupan itu. Oleh karena itu belajarlah, oleh karena teruslah untuk melakukan upaya-upaya untuk mengerti persoalan, memahami, belajar, dan seterusnya. Demikian, silakan teman-teman bergabung dengan program Setahun Bersama Pak Cah, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Bagi yang belum menikah, ini bagian dari pembelajaran proses persiapan. Bagi yang sudah menikah, ini bagian dari menyusun puzzle-puzzle yang lebih indah di dalam membangun kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Segera daftar. Masih mulai untuk gelombang berikutnya itu bulan Desember. Jadi masih ada waktu teman-teman sekalian untuk mendaftarkan dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk mendaftarkan ke program itu. Demikian Mbak Lutfi, saya kembalikan. Sampai ketemu lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru Karyawan, luar biasa sekali ilmunya pada pagi hari ini. Bagaimana merawat rumah tangga agar bahagia hingga ke surga, kuncinya adalah terus belajar. Jadi di setiap fase pernikahan kita perlu untuk terus belajar. Nah, untuk itu teman-teman, seperti kata Pak Cah tadi, yuk belajar bareng Pak Cah eksklusif selama 1 tahun. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali materi-materi dan juga ilmu-ilmu dari Pak Cah, mulai dari yang dasar sampai nanti ke materi parenting dan materi yang lainnya kayak gitu. Jadi mari belajar bersama Pak Cah selama 1 tahun, murah sekali, SPP-nya cuma 100.000 sebulan saja, bisa dibayarkan per bulan, bisa per 2 bulan, 3 bulan, ataupun langsung lunas juga boleh kayak gitu ya. Jadi murah sekali, hanya 100.000 per bulan. Ayo daftar, sudah dapat artikel, kemudian sudah dapat artikelnya 4 kali dalam seminggu, totalnya 240 artikel selama 1 tahun, dan juga masih ditambah dengan artikel-artikel lain yang akan sangat mendukung ilmu-ilmu pernikahan maupun ilmu rumah tangga. Kemudian juga teman-teman dapat spesial video yang diisi langsung oleh Pak Cah, yang video-video tersebut khusus Pak Cah berikan untuk teman-teman di program SBCPC dan tidak didapat di manapun kayak gitu. Juga teman-teman nanti akan mendapatkan kaos dan juga buku spesial berjudul Happy Family yang ditulis khusus oleh Pak Cah untuk sahabat semuanya member setahun bersama Pak Cah. Kemudian ada bonus-bonus lainnya seperti sertifikat elektronik, e-book pra pembelajaran, juga nanti ada gathering bersama Pak Cah. Insya Allah setelah pandemi semua member SBPC bisa ikut gathering spesial dengan Pak Cah di Jogja. Jadi mari daftar segera untuk kebahagiaan rumah tangga Anda, untuk mempersiapkan diri menggapai pernikahan yang
sakinah mawadah rahmah, happy family selalu. Kemudian untuk merawat rumah tangga agar bahagia hingga ke surga, mari bergabung bersama di program Setahun Bersama Pak Jah. Ayo daftar sekarang juga sebelum kehabisan tiketnya, bareng-bareng sama Pak Jah. Nanti kita bareng-bareng happy family gitu ya, mendapatkan happy family bareng-bareng nanti ketika di surga itu kita tuh bahagia gitu ya. Jadi kalau misalnya penduduk surga itu kan bahagia, kita mulai nih dari rumah tangga kita supaya masing-masing individu di dalam rumah tangga kita, masing-masing kita tetap bisa happy family, tetap bisa bahagia. Kita rawat itu semuanya dengan ilmu. Yuk bergabung dengan program Setahun Bersama Pak Jah. Kontaknya ada di situ ya, bisa di screenshot di 0852 0852 9336169 atau hubungi di http://2 kemudian bit.ly/bagaimana merawat rumah tangga. Silahkan bisa daftar di situ dan temukan berbagai hal dari Setahun Bersama Pak Jah. Kami nantikan Anda bergabung bersama kami di program Setahun Bersama Pak Jah. Demikian acara hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila kami mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.